Tolong! 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 Terima kasih. Kakek. Kakek. Apa kakak baik-baik saja? Tidak apa-apa, kan? Aura seperti awan menjulang. Momentum seperti naga yang melambung. Orang ini jelas tidak biasa. Tuan Anda menyelamatkan saya dan cucu perempuan saya. Orang tua ini sangat berterima kasih. Kakek. Kakek ada apa? Kakek. Kutukan pemakan jiwa Jepan. Serahkan padaku. Kakek, apa yang kalian lakukan pada kakakku? Kulihat kakek itu berhati baik. Aku hanya membantunya. Kakak apa kakak baik-baik saja sekarang? King Mo, aku baik-baik saja. Tuhan, saya Su Shen Guo. Terima kasih telah The menyelamatkan film was hidupku. translated and narrated Anda telah by menyelamatkan hidup Media. saya 2 kali. Kebaikan sebesar ini sulit dibalas. Ini adalah Durung Sansuan, kunci villa nomor 1. Mulai hari ini milik Anda. Anda bisa pindah kapan saja. Dan King Mo, Kakak sudah lama sakit. Keluarga suku menggunakan semua koneksi kami. Mencari dokter-dokter terkenal di seluruh provinsi Jiang. Namun kembali tanpa hasil. Aku tidak menyangka kau begitu mudah menyembuhkan kakakku. Aku Su King Mo pernah bersumpah. Selama ada yang bisa menyembuhkan penyakit kakakku, aku akan menawarkan diriku untuk menikah. Aku harap tuan kau tidak akan menolak dan menjadikanku istrimu. Itu hanya tindakan biasa. Tidak perlu bicara lagi. Yang penting adalah, kau harus berpikir baik-baik tentang siapa yang ingin mengambil nyawamu. Mengutak-atik kren dan pedal gas. Kutukan beracun yang merenggut nyawa dan memutuskan vitalitas. karena ini masalahnya. Terima kasih Tuan atas pengingatnya. King Mo, setelah kita kembali, kami pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Tuan, Anda sangat membantu keluarga Su. Namun Anda tidak menginginkan imbalan apapun. Ini membuat orang tua ini merasa sangat tidak enak. Bagaimana kalau begini? 3 hari dari sekarang adalah pesta ulang tahun orang tua ini. Mohon Tuan sudi, kiranya Anda hadir. Ini adalah undangan agung. Hanya ada satu dari ini. Mohon Tuan Anda tidak boleh menolak. Jika Anda tidak ingin datang Tuan itu, juga tidak apa-apa. Namun pernikahan cucu perempuan saya. Halo Ibu. Aku hampir sampai di Hotel Tianhai. Itu Aula Naga dan Phoenix kan? Baik, aku akan segera ke sana. Tuan tua, aku sudah mencatat masalah pesta ulang tahun itu. Aku masih ada urusan jadi aku permisi dulu. Aku masih belum tahu namamu. Hotel Tianhai. Bukankah itu properti keluarga Su kita? Kakak bagaimana kalau aku mengaturnya? Halo, siapkan hadiah yang murah hati untukku. Dan kirimkan ke Aula Naga dan Phoenix. Standar. Standarnya harus standar tertinggi di Daxia. Hotel Tianhai. Permisi. Besan Salan, Xiao Tian akan segera tiba. Beberapa orang kau tahu, berlagak sangat penting. Membuat seluruh kelompok kita menunggu hanya untuknya. Seseorang yang tidak tahu akan berpikir dia adalah seseorang dengan kekuatan besar. Orang penting yang tak terjangkau. Keluarga mertua. The Kau film was setuju kan? translated and Xiao Tian, narrated by mungkin tertunda Media. oleh sesuatu. Aku minta maaf tentang itu. Dari apa yang kau katakan? Dia punya sesuatu yang lebih penting daripada bersama Xiaolan di pesta pertunangan. Kalau begitu pesta pernikahan kita, lebih baik dibatalkan saja. Biarkan orang penting itu sibuk dulu. Bukan itu maksudku. Bahkan orang seperti Tuan Muda Huang, sosok yang benar-benar penting, bisa datang tepat waktu. Dia hanya seorang montir mobil. Apakah dia lebih sibuk dari Tuan Muda Huang? Ibu, Siapa orang ini? Datang ke pesta pertunangan berpakaian seperti ini. Yiling Tian, bukankah sudah kubilang untuk berganti pakaian formal sebelum datang? Apa kau tidak bisa mengerti bahasa manusia? Kau memalukan. Cepat keluar dari sini dan ganti bajumu. Kalian berdua ibu dan anak tidak punya malu. Tapi kami masih punya harga diri. Hei, Bibili,
Untuk orang-orang dari lapisan bawah masyarakat, jangan berharap terlalu banyak. Lagi pula soal berpakaian, kau juga harus mempertimbangkan apakah itu pantas. Jika seseorang dan seekor ANJENG memakai pakaian yang sama, bukankah hanya kulit luarnya yang seperti manusia saja, bahkan lebih tidak sedap dipandang? Apa yang kau katakan cukup masuk akal. Hanya saja beberapa orang. Mereka sendiri tidak tahu apakah mereka manusia atau anjing. Yiling Tian, siapa yang kau maki? Semuanya tolong jangan marah. Kalau aku, yang punya kekuasaan pengaruh dan uang, diiri dan dicemburui orang lain, itu sangat normal. Bagaimana kalau begini? Ini ambil 200 yuan ini, beli baju yang layak. Jangan berpakaian begitu lusuh, anggap saja ini hadiah dariku. Jadi ini sahabat laki-laki Emo. Xiao Tian, kau harus bicara lebih sedikit, Ibu Bisan. Lihat hari sudah semakin larut. Bagaimana kalau kita biarkan Xiao Tian dan Xiaolan bertunangan dulu? Baiklah. Tapi mahar 200.000 itu terlalu sedikit. Aku mau. 1 juta. Apa? 1 juta. Ini? Besan. Tentang mahar. Bukankah kita sudah berdiskusi dan sepakat sebelumnya? Jadi kenapa kalau sudah sepakat? Aku sudah berubah pikiran sekarang. Apa itu tidak boleh? Ibu Bisan, lihat begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana kalau kita biarkan Xiao Tian dulu dan Xiaolan bertunangan? Masalah uangnya bisa kita diskusikan lagi nanti. Tidak bisa. Jika kau tidak menepati janjimu setelah pertunangan, kepada siapa aku harus pergi? Berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak bisa menyediakan 1 juta, pertunangan ini batal hari ini. Lihat keluarga mempelai pria. Mereka sangat miskin. Kurasa, pertunangan ini tidak akan terjadi. Silan adalah sosialita nomor 1 Tianhai kita. 1 juta? Bukankah itu mahal? Ibu Bisan, aku tahu kau menginginkan 1 juta ini. Juga untuk kedua anak ini. Hanya saja, biarkan aku jujur padamu. Adik laki-laki Xiaolan kami mengincar sebuah Porsche. Uang ini, bukankah seharusnya kau yang membayarnya? Kau ingin 1 juta ini hanya untuk membelikan mobil saudaranya. Jadi kenapa? Dia adalah iparmu. Bukankah dia harus diberi apapun yang dia inginkan? Sungguh Lukon, apa aku akan menikah dengannya? Yiling Tian, sikap macam apa itu? Akan kuberitahu, mahar 3 juta. Tuan muda Wang Tuan Muda Li mengantar untuk mengirimkannya ke rumahku. Sekarang aku hanya meminta 1 juta darimu. Kau seharusnya berterima kasih selamanya, berlutut dan berterima kasih padaku. Kau menjual putrimu, menunggu penawar tertinggi. Yiling Tian, hanya 1 juta. Apa kau perlu bertingkah seperti ini? Tepat sekali. Dengan penampilan Xiaolai, meminta 1 juta tidak berlebihan kan? Ini sudah dianggap sebagai kebajikan leluhurmu yang terkumpul. Kamu harus bersyukur, Tuan Ye ini. Biar ku beritahu sesuatu, menikahi istri itu butuh uang. Selain itu, aku sudah mengalaminya. Sangat menyenangkan. Tuan muda Huang benar. Yiling Tian, katakan saja kau akan membayar uang ini atau tidak. 1 juta untuk membeli seorang pelacur. Apa dia sepadan? Kau, Xiao Tian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu Bisan, kau tahu situasi keluarga kami. 1 juta ini, kami tidak bisa menyediakannya segera. Lihat apakah kau bisa memberi kami. Sedikit waktu lagi, kami akan mencoba mengumpulkannya. Tidak, saat ini, 1 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Ibu, ayo pergi. Ibu Bisan, lihatlah perasaan antara Xiao Tian dan Xiaolan. Jika hubungan mereka putus karena mahar ini, alangkah disayangkan itu. Bisa lihat, bisakah kau berbaik hati dan memberi kami sedikit waktu lagi? Kami akan mencoba mengumpulkannya. Waktu, siapa yang tidak kekurangan waktu? Waktu adalah uang. Ibu Bisan, bukankah kau punya rumah tua? Jual saja rumah itu. Dan minta kerabat serta teman untuk patungan. Bukankah 1 juta yuan itu akan siap saat itu? Benar sekali. Meskipun rumahmu anggap tua, jika kau menjualnya, kau masih bisa mendapatkan beberapa ratus ribu yuan. Dan kemudian ambil beberapa pinjaman online. Bukankah itu sudah cukup? Tapi rumah ini satu-satunya yang kumiliki. Jadi jika kujual, di mana aku akan tinggal? Tempat tinggalmu tidak ada hubungannya dengan kami. Pikirkan sendiri. Kau sudah setua ini dan masih perlu aku mengajarimu. Xiaolan, bagaimana kau berbicara kepada orang yang lebih tua? Ibu Bisan, kau tahu jembatan Tianhai kan? Ada terowongan jembatan di bawahnya. Orang bisa tinggal di sana. Gunakan otakmu. Jika kau ingin tinggal di suatu tempat, selalu ada tempat untuk tinggal. Bibi, bagaimana kalau Bibi pergi ke tempatku dan tinggal di gedung yang belum selesai itu? Ada banyak tunawisma di sana. Banyak orang ramai dan banyak kesenangan. The film was Tidak ada yang baik keluar dari translated and mulutmu. narrated by M Media. Yiling Tian, siapa yang kau marahi? Aku memarahimu, membuat ibuku menjual rumahnya, mengambil pinjaman online.
tinggal di bawah jembatan. Hanya untuk membelikan mobil saudaranya. Kau bisa mengatakan hal seperti itu. Apa bedanya kau dengan binatang? Xiao Tian, berhentilah bicara. Ibu Besan, aku akan menjual rumah ini. Ibu, Jangan khawatir anakku, uang ini, bahkan jika ibu harus menjual semua yang ibu miliki, ibu akan tetap mengumpulkannya untukmu. Baiklah, satu kata seberat 9 bejana. Jadi sekarang, aku akan menyampaikan tuntutan kedua kami. Apa? Apa maksudmu? Uang mahar adalah uang mahar. Untuk menikahi Xiaolan kami, tidak semudah itu. Pertama kau harus punya rumah kan? Sama sekali tidak kurang dari 300 meter persegi, harus dibayar lunas. Dan namanya harus sepenuhnya atas nama Xiaolan kami. Kedua, kau harus punya mobil kan? Persyaratannya tidak tinggi. BMW, Mercedes-Benz, Porsche. Salah satu dari mereka boleh. Tuntutan di atas. Jika kau tidak bisa memenuhinya, jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Apa-apa. Ini? Oh benar Yiling Tian. Setelah rumah direnovasi, orang tuaku dan adik laki-lakiku semua harus pindah. Tapi ibumu bisa melupakannya. Dia selalu berbau apek. Aku tidak tahan. diam. Xiao Tian, jangan impulsif. Ibu tidak apa-apa. Ibu Besan. Rumah dan mobil yang baru saja kau sebutkan, bukankah itu terlalu mahal? Kami benar-benar tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Kodok masih ingin makan daging angsa. Gaji bulanan 3.000. Dan kau masih ingin menikahi wanita cantik seperti orang lain. Semua orang mendengarnya kan? Mereka tidak punya uang. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka jangan lakukan. Aku. Ibu, Ibu Besan, aku mohon padamu, beri kami sedikit waktu lagi. Aku akan mencari cara lain. Aku pasti akan mengumpulkan uang ini untukmu. ibu. Bangun. Ibu, tidak perlu memohon padanya. Bangun. Pernikahan hari ini, aku tidak akan melanjutkannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita sudah sejauh ini. Bagaimana pernikahan ini tidak bisa terjadi? Ibu Besan, aku mohon padamu. Biarkan kami memikirkan cara lain. Mencari cara. Cara apa yang bisa kau pikirkan? Hanya dengan montir The mobil film bau. was translated Bisakah kau and menghasilkan 1 narrated juta? by Kau M percaya Media. padaku? Bibi masih tercerahkan. Kalau begitu aku akan membantumu. Lihat dirimu. Kamu sudah setengah di kuburan. Uang film kau mencari mati. Apa kau dengar itu? Dia mengancamku. Nah, kurasa yang mencari mati adalah kau kan? Apa kamu tahu siapa aku? Tianhai, Xiao, Kia, Su, Huang. 4 keluarga besar, keluarga Huangku, menduduki peringkat keempat di Tianhai. Bahkan gubernur jenderal itu harus memberiku muka. Ini adalah kekuasaan. Ini adalah dukungan sejati. Nah, siapa yang memberimu nyali untuk berbicara denganku seperti itu? Bagaimana dengan keluarga Huang? Aku bisa menghancurkan seluruh Tianhai dengan satu jentikan tanganku. Jika aku tidak ada urusan penting hari ini, kau pasti sudah musnah bersama 9 generasi keluargamu. Dengan hak, apa kau sekarang memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini? Dengan hak apa? Dengan hak bahwa aku adalah satu-satunya ahli waris keluarga Huang. Dan kamu hanyalah seseorang di bengkel mobil. Tukang kencangkan sekrup tak berguna. Berdasarkan fakta bahwa aku memiliki aset puluhan miliar atas namaku, saldo di kartu banku adalah angka yang belum pernah kamu lihat seumur hidupmu. Berdasarkan teman-teman di sekitarku, semuanya adalah tokoh yang kuat dan berpengaruh. Dan kamu, level terendah masyarakat, si kecil menggemaskan yang tidak berguna. Kamu dan aku adalah orang dari 2 dunia yang berbeda. Kalau aku ada di langit, dan kamu ada di lumpur. Apa kau begitu yakin bahwa yang di langit adalah kau? Bukan Tuan Muda Huang. Mungkinkah itu kau, Yiling Tian? Turunkan rasa harga dirimu yang rendah itu. Semakin keras kepala kau, semakin kehilangan muka. Tepat sekali. Apa status Tuan Muda Huang? Apa kedudukanmu? Montir mobil yang tidak berguna. Di mataku, kamu adalah semut yang bisa kuhancurkan dengan 1 jari. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jika kamu melihatku Huang film di Tianha, kamu harus melakukan ritual 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud. Lalu merangkak pergi seperti anjing jika aku sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin, aku The mungkin film was membiarkanmu pergi. translated and Manajer narrated umum by Hotel M Tianhai Liu Media. telah tiba. Atas perintah ketua,
khusus datang ke Aula Naga dan Phoenix untuk mempersembahkan hadiah mewah kepada tamu terhormat. Wajah seorang bangsawan hangat dan lembut seperti giok, keluarga Su mempersembahkan kepada Raja Kerajaan Daxia. Sepotong giok kuno anugerah kekaisaran. Ruangan terbuka ke langit tanah berkah dan keberuntungan. Kuda dan aroma kekayaan melimpah ruah. Mempersembahkan sebuah villa di Villa Gunung Julon. Mobil sport kelas atas yang terbatas secara global. Sebuah Ferrari yang dibuat khusus. Naga tersembunyi bangkit 1 dari 10.000. Keluarga Su mempersembahkan hadiah uang tunai 66 juta. 6 kotak batangan emas. Ibu, aku tidak bermimpikan. Selain itu, anggur yang baik untuk para pahlawan. Khusus mempersembahkan koleksi berharga hotel. 99 peti Romang E Conti. Apa? Romane Conti. Itu yang harga awalnya. 100.000 untuk satu botol Romane Conti. 99 peti. 100.000. Anggur ini dari hotel kami. Koleksi antik. 1 botol. 1 juta. Ini 66 juta. Giok kuno pusaka nasional. Mobil mewah dan villa. 6 kotak batangan emas. Anggur mewah jutaan dolar. Menambahkan nilai semua ini melebihi 1 miliar. Tuan Muda Huang, kau juga di sini. Manajer Liu, Anda baru saja mengatakan hadiah-hadiah ini. Untuk siapa? Saya bahkan belum bertemu ketua. Untuk datang ke Aula Naga dan Phoenix untuk memberikannya kepada seorang bangsawan. Tapi siapa sebenarnya? Aku tidak tahu. Bukankah ini sudah jelas? Di Aula Naga dan Phoenix ini, selain Tuan Muda Huang, siapa lagi yang punya hubungan dengan ketua dari Hotel Bintang 7 Tianhai? Itu Tianhai sosok inti dari keluarga Su terbesar ketiga. Ya, keluarga Su ini hanya Tuan Muda Huang. Baru cukup syarat untuk mengenal saja. Ketua saya bahkan belum bertemu. Manajer Liu, tolong sampaikan pesan. Niat baik ketua, saya menghargainya. Baik. Tuan Muda Huang, kau bahkan mengenal ketua Hotel Tianhai. Dan sangat baik. Benar-benar luar biasa di antara para pria. Seorang talenta muda. Tidak seperti beberapa orang, dengan gaji bulanan 3.000 yuan, sama sekali tidak ada prestasi, hanya tahu bagaimana mempermalukan diri sendiri. Yiling Tian, kau lihat sekarang kan, inilah kesenjangan antara kau dan Tuan Muda Huang. Ini adalah kekuasaan dan pengaruh. Ini adalah latar belakang. Ini adalah koneksi. Ini adalah kekuatan. Itulah kekuatan. Kau hanyalah seorang montir lusuh. Apa hebatnya dia? Bibi, The film aku was akan terus terang translated padamu. and Mengingat narrated keadaan by M keluargamu. Media. Putramu dalam hidup ini tidak akan pernah bisa menikahiku. Apa kau sudah selesai bicara? Pertunangan hari ini, aku membatalkannya. Apa? Yiling Tian, apa maksudmu? Apa aku belum cukup jelas? Silam. Kau seorang penjilat. Seorang penjilat, aku menganggapmu menjijikan, dibuang seperti sepatu usang. Yiling Tian, apa kau mencoba memberontak? Yiling Tian, aku benar-benar tidak menyangka kau orang seperti ini. Ibuku hanya meminta sedikit mahar, dan kau ingin menyerah padaku. Mungkinkah di hatimu, aku bahkan tidak sepadan dengan uang sedikit ini? Mungkinkah perasaan kita selama beberapa tahun terakhir ini begitu murahan di hatimu? Perasaan. Orang sepertimu tidak pantas berbicara tentang perasaan denganku. Bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Untuk pertunangan, aku bahkan sengaja menata rambutku, memohon Tuan Muda Huang untuk memesan olah perjamuan di sini. Bukankah itu semua untuk memberimu muka? Dan kau datang dengan pakaian compang camping. Demi harga dirimu yang menyedihkan, aku tidak mengusirmu kan? Kau tidak mampu membayar mahar, tidak mampu membeli rumah dan mobil. Aku bahkan secara aktif mencoba mencari jalan untukmu. Sikapmu buat Tuan Muda Huang kesal. Aku sampai turun tangan demi kamu. Sekarang kau menjelekkan aku begini. Silam, aku harus mengatakan, untuk seseorang yang tidak tahu malu sampai tingkatmu, sungguh melanggar batas moral dunia. Yiling Tian, bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Kukira dengan bantuanku, kau akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun kau tidak akan sebanding dengan seseorang seperti Tuan Muda Huang, setidaknya kau tidak akan seperti dulu. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Xiaolan, kenapa kau masih bersama si tidak berguna ini? Kenapa kau bicara terlalu banyak? Dia tidak pernah pantas untukmu, untuk punya kesempatan bersamamu. Itu karena dia sudah berkah 8 kehidupan. Berkah. Hari ini kalian sendiri, secara pribadi, mengubur sendiri berkah yang terkumpul selama 10.000 kehidupan. Sungguh lelucon. Yiling Tian, seseorang yang tidak berguna sepertimu. Seorang montir mobil, selain aku Silan. Melihat ke seluruh Tianhai, wanita mana yang mau menginginkanmu? Siapa bilang dia tidak diinginkan? Suamiku. Kenapa kau meninggalkanku sendirian di villa? Dan lari keluar untuk bersenang-senang sendirian? Kenapa kau di sini? Nona muda ini keluar untuk membantumu.
Perhatikan baik-baik. Kau Yiling Tian, aku bertanya-tanya kenapa kau tidak menginginkan Xiaolan kami lagi. Ternyata kau sudah di luar, berselingkuh dengan wanita kaya rubah betina. Permisi. Rubah betina rendahan ini, menyapa Tuan Iblis Tua Gunung Hitam. Kau benar-benar tidak tahu malu. Yiling Tian, cepat jelaskan dirimu. Jelaskan apa? Aku adalah nyonya. Aku hanya bertanya-tanya, bagaimana cara menjadi The istri film utama. was Kau cukup baik hati. translated and narrated Secara by sukarela M melepaskan Media. pria sesempurna itu. Suamiku, aku tidak butuh mahar. Dan aku bahkan bisa bayar MO. Ayo pulang, aku akan melayanimu dengan baik. Wanita cantik, kurasa kamu pasti sudah ditipu oleh montir mobil ini kan? Dia hanyalah montir mobil yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak layak untuk kecantikanmu. Dia tidak layak. Lalu, siapa yang layak? Kau. Wanita cantik, dengan penampilan dan temperamenmu, tidak berlebihan jika menikah dengan keluarga kaya. Mengapa harus menderita mengikutinya? Keluarga Huangku adalah salah satu dari 4 keluarga kaya besar di Tianhai. Bagaimana kalau kamu mengikutiku? Aku akan membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Tuan Muda Huang. Kau. Cukup jelek. Tapi kau menganggap dirimu terlalu tinggi. Apa maksudmu? Lihat. Orang itu di sana. Dia cukup cocok untukmu. Yang satu buta. Yang satu tidak sedap dipandang. Siapa sebenarnya yang buta? Mekanik mobil tak berguna ini punya tunangan, dan dia masih lari untuk hidup menumpang padamu. Ini menunjukkan hatinya tidak benar dan perilakunya bejat. Kamu harus sangat berhati-hati. Hati-hati jangan sampai ditipu uang dan seks olehnya. Hidup dariku. Andai saja aku bisa. Tapi suamiku. Dia tidak memberiku kesempatan ini. Dia hanya seorang mekanik mobil yang bangkrut. Tanpa kekuasaan, tanpa latar belakang, tanpa koneksi. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Huang. Baunya sangat busuk. Aku ingin menghirup udara segar. Adik ipar, tahu busuk dengan anggur asam. Jalan hidup itu mudah dilalui. Sedangkan aku sudah menyiapkan pasanganmu berikutnya untukmu. Suamiku, lihat betapa pengertiannya aku. Aku bahkan mengurus mantanmu. Kau keterlaluan. Kau tidak hanya mengkhianatiku. Kau bahkan membawa wanita simpananmu ini ke sini untuk membuat keributan. Apakah kamu ini laki-laki? Pengkhianatan. Beraninya kau bicara padaku tentang pengkhianatan. Kamu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak tahu tentang urusan berantakan antara kau dan Huang film itu? Sayang kecil yang tidak sengaja kau ucapkan di telepon waktu itu. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Di zaman kuno Xiao Xiao suka menikahi istri pria lain. Hari ini kita punya Tuan Muda Huang. Betapa menariknya. Semua diam. Yiling Tian, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu, ini fitnah. Nak, jaga bicaramu. Kalau tidak aku akan membuatmu membayar harga yang tidak sanggup kamu bayar. Ya Tuhan, kalian berdua benar-benar seperti kodok yang berpura-pura menjadi katak. Penampilan jelek, perilaku liar. Apa-apaan ini? Jika Tuan Muda Huang tidak ingin namanya mengguncang langit, sebaiknya kau menunjukkan rasa hormat padaku. Kamu mengancamku. Suamiku. Apa itu begitu jelas? Yiling Tian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau mengumpulkan cukup uang. Dan kemudian berlutut serta bersujud kepada Tuan Muda Huang untuk meminta maaf. Aku bisa mempertimbangkan untuk melupakan masa lalu. Yiling Tian, aku tahu apa yang baru saja kamu katakan hanyalah kata-kata marah. Selama kamu membuat ibumu jual rumah, lakukan apa saja. Dan kumpulkan uang yang cukup yang kamu berutang pada keluargaku. Lalu, aku akan mempertimbangkan untuk bertunangan denganmu. Lagi pula, jika kamu memikirkannya baik-baik, ibumu masih hidup di usia ini. Bukankah itu juga beban? Aku juga memikirkan demi kebaikanmu. The film was translated and narrated by M Wanita Media. busuk, beraninya kamu memukulku. Lebih buruk dari binatang buas sama saja. Kau bahkan memukul putriku. Kau. Biasanya aku tidak pernah memukul orang. Tapi putrimu dia tidak terhitung sebagai manusia. Kamu. Baiklah. Kamu yang bermargali. Ini putra baik yang kamu besarkan. Membawa rubah betina ini untuk menindas putriku dan aku, begitu? Xiao Tian ini. Ibu, jangan bicara lagi. Aku awalnya tidak datang ke sini untuk pertunangan hari ini. Aku awalnya ingin mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu. Dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tapi toleransi yang berulang hanya akan membuatmu semakin kurang ajar. Karena sudah begitu aku tidak akan menoleransinya lagi. Yiling Tian, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau Li Qian hanya mengejar keuntungan. Ketika bicara tentang pernikahan, yang kau bicarakan hanyalah ingin rumah, mobil, dan mahar. Kau jual anakmu sendiri tanpa malu. Aku rasa di hatimu sama sekali tidak ada yang namanya perasaan. Dan kau, silam, tidak bermoral, dan tidak punya batasan. Demi uang kau menyuruh ibuku mengakhiri hidupnya sendiri. Kau bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Menyebutmu binatang saja sudah sangat memuji. Memilikimu sebagai wanitaku akan membuat semua orang di dunia tertawa. Karena sudah begitu mulai hari ini, dan seterusnya. Aku Yiling Tian.
Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Hanya seorang tukang reparasi mobil, bertingkah sombong di depanku. Yiling Tian, aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini. Kau tidak pantas. Aku tidak pantas. Yiling Tian, apa kamu sudah lupa siapa dirimu? Sampah sepertimu, tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa status. Bagiku untuk bersedia bersamamu sudah merupakan berkah yang kamu kumpulkan selama 8 kehidupan. Dan sekarang kamu bilang aku tidak pantas? Baiklah, Tuan Muda Huang adalah kekasihku. Memangnya kenapa? Kamu harus berpikir baik-baik. Jika kamu tidak begitu tidak berguna, apakah aku akan keluar dan berselingkuh? Lagi pula Tuan Muda Huang tidak menghentikanku untuk menikah. Dia hanya sesekali datang untuk tidur denganku. Karena kamu tidak mampu memberiku kehidupan yang kuinginkan, maka aku akan mencari orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Pria dewasa sepertimu bahkan tidak mengerti logika sederhana ini. Kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak berguna sepanjang hidupmu. Tepat sekali untuk putriku dengan kondisinya. Untuk bersamamu, kau seharusnya membakar dupa dan mandi setiap hari, mensyukuri anugerah surga. Yiling Tian, kamu perlu tahu, kamu hanyalah anjing peliharaanku. Aku akan bersama siapapun yang kuinginkan. Kenapa kamu tidak punya? Bahkan kesadaran seekor anjing, Tuan Muda Huang, adalah takdir sejatiku. Benar-benar sepasang bajingan. Tuan Muda Huang, dia menindas kita. Jangan khawatir sayang, aku akan membuat tukang reparasi mobil sampah ini tahu apa yang terjadi jika kamu menindas wanitaku. Apa konsekuensinya? Kamu tidak pantas berdiri dan berbicara denganku. Berlututlah, jilat sampai bersih. Orang sepertimu, sampah yang tidak tahu diri, seharusnya bicara sambil berlutut. Hanya menyuruhnya menjilatnya bersih tidak cukup. Aku ingin menghancurkan keluarganya dan menghancurkannya. Biarkan dia tahu konsekuensi membuatku marah. Huang Feilong, keluarga Huangmu di Tianha hanya keluarga peringkat keempat. Bahkan ayahmu Wang Tian di depanku tidak akan berani bersikap begitu lancang padaku. Apa kau ingin aku menelpon dan memintanya datang untuk melihat bagaimana hukum keluarga diterapkan? Kamu diam, seorang wanita yang hanya bisa mendukung. Yiling Tian orang tak berguna semacam ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Ayahku yang berada di puncak masyarakat. Oh begitu. Kamu pasti Yiling Tian yang tak berguna itu, aktris sewaan. The Kau film was minggir ke samping. translated and narrated by M Media. Masih berakting. Tidak berguna. Berlututlah, jilat sampai bersih. Jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Anjing gila menggonggong pada matahari. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Apakah mulut anak ini selalu sekeras kepala ini berani membuat Tuan Muda Huang kehilangan muka? Dia benar-benar tidak takut mati. Dia seorang tukang reparasi tingkat rendah. Tidak peduli seberapa keras kepala. Bisakah dia lebih keras kepala daripada latar belakang Tuan Muda Huang? Yiling Tian, kamu sepertinya belum mengerti situasinya. Di hadapanku Huang Feilong, kamulah, Anda, yang terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan berbicara omong kosong. Dunia ini milik orang-orang seperti Tuan Muda Huang. Orang sepertimu, tukang reparasi mobil rusak, tidak akan pernah mengerti Jarak antara manusia, bagai langit dan bumi. Sadarilah kenyataan baiklah. Sampah dari bawah sepertimu hanya pantas menjadi pupuk bagi kami di masyarakat kelas atas. Untuk apa lagi kamu bisa digunakan? Di mata kami orang-orang di masyarakat kelas atas, kamu adalah seekor semut yang bisa kuhancurkan dengan satu tangan. Saat ini itu karena aku sedang senang, sehingga kamu bahkan diizinkan berdiri dan berbicara denganku. Jika aku tidak senang, kamu hanya pantas berlutut dan berbicara denganku. Apakah kamu mengerti? Tuan Muda Huang, kenapa membuang-buang napas padanya? Kamu sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Si tidak berguna itu tidak akan mengerti. Cepat bereskan dia, dan aku akan mengenakan gaun pengantin untukmu malam ini. Tidak masalah sayang. Aku hampir melupakanmu dasar pecundang. Belum mencicipinya kan? Oh ya, biar ku beritahu. Wanitamu diranjang. Sangat menggairahkan. Nakal. Silan, Xiao Tian sangat baik padamu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Apa salahnya aku menjadi seperti ini? Tuan Muda Huang membawaku ke restoran Michelin, menginap di hotel bintang 5, membeli tas LV. Apa salahnya aku tidur dengannya beberapa kali? Tidak seperti Yiling Tian, pria miskin itu, yang tidak bisa membeli apapun. Apa aku harus tetap suci untuknya? Zaman apa ini? Hanya bersikap baik pada Xiaolan. Apakah itu berhasil? Bisakah kau makan itu? Tuan Muda Huang ini dan Xiaolan, kami adalah pasangan yang sempurna. Pasangan sempurna. Memang. Pencuri laki-laki dan pelacur perempuan. Pasangan yang dibuat oleh surga. Sialan, kamu punya nyali. Katakan itu padaku lagi. The film was translated and narrated
Kamu by berani M mengabaikanku. Media. Tuan Muda Huang bangun-bangun. Apa kamu baik-baik saja? Kamu berani memukulku. Hari ini kamu dan ibumu yang sudah tua bangka dan wanita bau itu. Jika kamu bisa keluar dari pintu ini, aku bersumpah namaku bukan Huang hari ini. Berisik, berisik, berisik. Apa yang kau teriakkan? Tuan Muda Huang. Tuan Muda Huang, apa yang terjadi padamu? Kamu datang tepat waktu. Dia, orang gila ini. Dia memukuli orang di mana-mana. Dia juga membanting-banting. Itu pun dia pecahkan. Roman Echonti yang kamu kirim. Apel, kau menghancurkan anggur itu. Kau memukul Tuan Muda Huang. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Beraninya kau. Cepat kemari. Berlutut dan minta maaf. Cepat-cepat. Tidak cukup. Aku juga ingin salah satu kakinya. Dan ibu tua bangka ini. Dan wanita bau ini. Harus berlutut. Merangkak di bawah kakiku. Kau dengar itu? Satu kaki. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah kami membantumu? Semut mencoba mengguncang pohon. Benar-benar konyol. Lihat, pada saat seperti ini, masih berani bicara keras. Aku pikir kau harus cepat bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Muda Huang. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Yiling Tian, kau menghadapi kematian. Masih begitu sombong. Apa kamu lihat? Ini adalah kekuatan pengaruh. Tanpa aku. Di hadapan pengaruh, kamu hanyalah anjing lokal yang menunggu untuk disembelih. Selain itu, kau juga harus mengganti sebotol anggur dari keluarga kami ini. Masing-masing 1 juta. Jika kau kurang bahkan 1 sen pun, kami akan membuatmu menghilang dari Tianhai. Tidakkah kau ingin bertanya dulu siapa yang melakukannya? Bertanya apa? Tuan Muda Huang kami adalah VEP tingkat tinggi di sini. Bahkan jika dia memukulmu. Jika dia menyuruhmu berlutut, kau harus berlutut. Dasar sampah. Apa gunanya bisa bertarung? Kami mengandalkan pengaruh dan latar belakang. Sekarang aku ingin kamu berlutut. Bukankah kamu tetap harus berlutut? Kau adalah Presiden Hotel Tianha. Ya, ada apa? Pertama, tidak bisa membedakan benar dari salah, baik dari jahat. Kedua, melupakan kebenaran demi keuntungan berkolusi untuk kejahatan. Ketiga, menyalahgunakan wewenang untuk menindas orang lain. Hotel Tianhai mempekerjakanmu. Beginikah caramu bekerja? Presiden Liu, jangan tertipu olehnya. Dia adalah Yiling Tian si sampah itu, seorang aktor yang disewa untuk pamer. Tuan Muda Huang, Yiling Tian si malang itu. Dari mana dia mendapatkan uang untuk menyewa aktor? Kurasa, entahlah, dari kandang ayam mana, menangkap ayam liar. Jadi dia adalah kaki tangan. Sebaiknya datang saja. Dan pria bernama Yiling Tian itu, cepat-cepat, berlutut bersama. Yang seharusnya berlutut adalah kau. Kau benar-benar menghayati peran. Bagaimana kalau begini? Sedangkan aku Huang Feilong. Aku juga seorang pria yang punya belas kasihan pada wanita. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Layani aku dengan baik malam ini. Dan aku akan melupakan yang sudah berlalu. Juga berapa banyak yang Yiling Tian berikan padamu. Aku Tuan Muda Huang akan memberimu 2 kali lipat. Tuan Muda Huang, Jangan khawatir sayang. Kita bisa bersenang-senang bersama nanti. Bagaimana? Pikirkan baik-baik. Bagaimanapun, jika kamu mengikuti Yiling Tian, sampah itu, kamu tidak akan punya masa depan yang cerah. Kamu lebih baik mengikuti tuan muda ini. Wanita bau, saat aku memberimu muka, sebaiknya kamu menerimanya. Kalau tidak, tidak ada obat untuk penyesalan. Tuan Muda Huang, kami akan siapkan suite presiden untukmu terlebih dahulu. Lalu ikat dia dan bawa dia padamu. Ketika saatnya tiba, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Baiklah. Anda manajer Liu kan? Mulai hari ini, kau dipecat dari Hotel Tianha. Dan masuk daftar hitam di seluruh industri. Kau punya 3 detik, segera nyahlah dari pandanganku. Daftar hitamkan aku. Pecat aku. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting? Kau pikir kau siapa? Aku pemilik Hotel Tianha. Apa? Pemilik Hotel Tianhai. Pemilik Hotel Tianhai. Kau membual tanpa berpikir. Maksudmu dia palsu? Tentu saja dia palsu, Tuan Muda Huang. Apa aku tidak tahu siapa ketua kami? Hanya fakta bahwa dia seorang pria. Dia tidak cocok. Jadi kamu masih berakting bahkan sekarang. Aku tahu itu, memakai barang palsu berkualitas tinggi. Dan kamu ingin berpura-pura menjadi CEO wanita. Sayang sekali.
Orang-orang dari masyarakat kelas atas, bukanlah orang sepertimu yang merangkak keluar dari kandang ayam. Ayam liar, bisa berpura-pura menjadi Ketua Hotel Tianhai. Setidaknya adalah orang penting. Dia benar-benar berani berakting. Sayang sekali, terbongkar di depan umum. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah pergi sendiri, dengan patuh menunggu di kamar Tuan Muda Huang itu. Yang kedua adalah, kami menelanjangimu, dan melemparkanmu ke tempat tidur Tuan Muda Huang. jadi bahan olokan orang lain. Sungguh lucu, kalian berdua. Yang satu adalah montir mobil bau yang mengencangkan skrup. Yang lainnya adalah aktris ayam hutan yang muncul entah dari mana. Dari mana burung pegar ini berasal? Dan kau masih berani menyebut kami badut. Si cantik memanggil bala bantuan. Chen Xiang 3 menit. Aula Naga Phoenix. Terlambat 1 detik saja, dan Anda akan menanggung akibatnya. Aku harus membuat janji terlebih dahulu hanya untuk bertemu Ketua Chen. Kamu bisa memanggilnya hanya dengan 1 panggilan telepon. Kamu punya banyak nyali. Mereka bahkan bertanya sebelumnya tentang nama ketua kami. Sangat profesional. Kau bahkan tidak perlu menanyakannya kan? Bagaimanapun Chen Xiang, Ketua Chen, adalah sosok terkemuka dan berpengaruh. Mungkin 1 panggilan telepon ini benar-benar memanggil ketua. Lagi pula para penampil ini, begitu mereka membuka kaki mereka, menempel pada seorang ketua. Bukankah itu normal? Sayang sekali. Ketua kami sedang keluar hari ini untuk menjemput orang penting. Dia sama sekali tidak ada di hotel. Benar atau bohong? Bukankah kita akan tahu dalam 3 menit? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Seseorang. Patahkan tangan mereka. Para wanita telanjangi mereka dan lemparkan mereka ke dalam kamar. Cepat usir orang tua itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Bibi. Anda akan baik-baik saja bersamaku di sini. Masih bicara keras ketika kematian sudah dekat. Lakukan. Berhenti. Ketua Chen, kenapa kau di sini? Chen Xiang Ketua Hotel Tianhai. Bukankah kau baru saja keluar? Kemana aku pergi? Apa aku perlu melapor padamu? Tidak perlu. Presiden Chen, namaku Huang Feilong. Kita pernah bertemu sebelumnya. The Tepat film di was sana. translated Tidak and mengenalmu. narrated Jangan by menghalangi Ellen jalan. Media. Tuan Muda Huang, ada apa ini? Bukankah kau sangat akrab dengan ketua? Orang penting memang pelupa tahu. Aku baru saja berurusan dengan beberapa orang-orang tidak sopan ini. Anak ini yang benar-benar berani memukul tamu VIP kami. Dan kemudian juga memecahkan sebotol milikmu yang kau berikan kepada tamu ini. Anggur Roman E Conti antik yang berharga. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Oh ya, dan wanita ini benar-benar berani menggunakan namamu untuk menipu orang di mana-mana. Kurang ajar, Nona Muda. Mengenai masalah ini, mohon maafkan saya atas penilaian yang buruk dalam perekrutan dan kurangnya manajemen yang tepat. Mohon hukum saya, Nona Muda. Ketua Chen, kau pasti salah. Tepat sekali. Dia hanya simpanan montir mobil bau ini. Bagaimana mungkin dia Nona Muda Su? Tidak mungkin. Seseorang yang dikenal oleh orang tak berguna seperti Ling Tian. Bagaimana mungkin dia seorang nona muda? Kalian semua diam. Nona Muda. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada semua orang. Saya, Su King Mo, Presiden Su Group dari keluarga Su di Tianhai. Dan juga pemilik hotel ini. Dia sebenarnya adalah Nona Muda dari keluarga Su. Mekanik mobil itu benar-benar menempel pada koneksi yang kuat. Nona Muda, saya benar-benar tidak mengenali Anda. Tolong ampuni saya ya. Saya benar-benar tidak mengenali Anda. Sebagai presiden hotel, menjilat orang berkuasa dan memutarbalikkan kebenaran. Keluarga Su saya tidak membutuhkan orang seperti Anda. Saya tidak ingin melihatnya di sini. Itu Nona Muda, Liu Hu. Keluar. Nona Muda, saya salah. Tolong ampuni saya ya. Nona Muda, bawa dia pergi. Nona Muda, saya salah. Nona Muda, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nona Muda, Nona Muda, Nona Muda. Bagaimana itu mungkin? Tuan Putri Su, kami hanya bercanda denganmu. Silan, Li Qian, mulai sekarang kalian berdua masuk daftar hitam, dilarang masuk selamanya. Semua properti Su Corporation saya. Apa? Tuan Muda Huang katakan sesuatu. Nona Muda Su, sebelumnya aku tidak menyadari betapa pentingnya dirimu. Bagaimana kalau kamu memberiku sedikit muka? Wajah Anda di sini bersamaku. Tidak ada harganya. Selain itu, main kuasa di hotel saya. Anggur untuk Tuan Ye saja tak Anda hargai. Kau masih berharap aku menghormatimu seperti apa? Apa? Anggur itu untuk Ling Tian. Lalu, bagaimana dengan hadiah-hadiah mewah itu? Tentu saja itu juga untuk Tuan Ye. Ada apa ini? Tuan Muda Huang, bukankah kau bilang hadiah-hadiah itu semuanya untukmu? Diam, Nona Muda Su. Aku. Mulai hari ini,
Keanggotaan Anda di Tianhai Hotel dibatalkan? Semua bisnis keluarga Su saya menolak bekerja sama dengan keluarga Huang Anda. Nona muda Su, jika karena masalah sekecil ini, kamu membatalkan kerjasama dengan keluarga kami, bukankah itu sedikit terlalu sepihak? Bagaimanapun ayahku baru saja dengan keluargamu menandatangani pesanan 1 miliar. Tepat sekali. Nona muda Su, bukankah kita juga tertipu oleh Yi Lingtian? Mohon berbesar hati, beri kami kelonggaran, dan biarkan kami pergi. Tuan Putri Su, jika bukan karena si tidak berguna Yi Lingtian, bagaimana mungkin kami tidak menghormatimu? Lihat apa aku benar. Orang seperti apa Tuan Ye itu? Anda tidak menghormati Tuan Ye. Kalian salahkan saya karena memukul kalian. Terlalu ringan. Adapun keluarga Huang Anda, pesanan senilai 1 miliar saja. Keluarga Su saya bahkan tidak peduli. Su Qingmo, pesanan 10 miliar. Kau bilang tidak mau dan kau tidak mau. Kau punya nyali. Keluarga Su belum untukmu. Untuk mengambil keputusan. Tuan muda Su, bukankah itu adik Tuan Putri Su? Mengapa mereka bahkan saling mengutuk sekarang? Saya dengar beberapa hari yang lalu, Tuan Besar Keluarga Su baru saja memberikan posisi presiden sementara kepada nona muda. Mungkin karena ini. Zhensheng, beraninya kau? Tidakkah kau tahu siapa Tuan masa depan keluarga Su? Pemimpin kami hanya Su Qingmo. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya, Tuan muda? Ingat ini. Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga suku. Hal terpenting tentang menjadi anjing adalah mengetahui siapa tuanmu. Mulai sekarang, kau hanya perlu bertanggung jawab kepada anggota keluarga Su. Adapun urusan orang luar, kau harus mengurus The film was urusanmu sendiri. translated and Mengerti. narrated by M. Su Xiaotong, apa maksudmu? Apa maksudku? Jika aku tidak datang lebih cepat, reputasi keluarga Su kita pasti sudah hancur total olehmu. Tuan muda Huang, siapa dia? Di Tianhai ada yang tak kenal aku. Cantik. Dengar baik-baik. Aku adalah satu-satunya keturunan laki-laki dan cucu tertua dari keluarga Su Tianhai, dan juga satu-satunya pewaris keluarga Su Tianhai, Su Xiaotong. Satu-satunya keturunan laki-laki. Lalu, Su Qingmo. Dia hanyalah anak haram yang dipungut oleh kakekku dari pinggir jalan. Su Xiaotong kamu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Salahku. Kau hanyalah anak angkat keluarga suku. Jika kakekku tidak memungutmu saat itu, kau bahkan tidak akan tahu di tumpukan sampah mana kau akan mati. Su Qingmo, jangan berpikir bahwa hanya karena marga musuh, kau adalah anggota keluarga suku. Bagaimana jika kau adalah presiden sementara? Su Xiaotong akan miliki keluarga Su. Kau hanyalah orang luar. Bagi keluarga suku, kau benar-benar punya wewenang besar bukan? Memecat manajer Lim begitu saja. Membatalkan pesanan 1 miliar begitu saja. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir, kau sudah menjadi nahkoda keluarga Su. Su Qingmo, Tuan Besar belum mati. Apakah kau begitu terburu-buru? Aku bukan. Jadi itu ayam hutan yang berpura-pura menjadi burung phoenix. Su Qingmo, kalau begitu aku masih menyarankanmu untuk berdiskusi dengan benar dengan pewaris sejati keluarga Su. Apakah akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Huangku atau tidak? Jika keluarga Sumu menderita kerugian dan Tuan Muda Su juga mengusirmu dari keluarga, maka bukankah kamu akan menjadi yatim piatu lagi? Rubah bermulut tajam. Tidak heran. Ternyata dia orang rendahan yang lahir tapi tidak dibesarkan oleh siapapun. Kau Tuan Muda Huang kan? Kau bicara dengan baik. Aku menyukainya. Aku memutuskan kau adalah temanku. Dan kau? Aku teman Tuan Muda Huang, bernama Silan. Karena kau adalah teman Tuan Muda Huang, maka kau juga temanku teman Su Xiaotong. Di masa depan, jika kau butuh sesuatu, datang saja menemuiku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Yi Lingtian, apa yang kau tertawakan? Tuan Muda Su, Tuan Muda Huang. Ini adalah pria sejati. Tidak sepertimu seonggok sampah yang menghabiskan sepanjang hari memikirkan cari cara hidup dari wanita di keluarga Su. Sampah dari kalangan masyarakat terendah sepertinya. Masih ingin bergantung pada status keluarga suku. Mimpi saja. Keluarga Su yang hina bisa kuhancurkan sekejap. Apakah mereka bahkan pantas aku berpegangan pada mereka? Yi Lingtian, apakah kau mengencangkan skrup dan mengencangkan otakmu sampai gila? Bertahan demi nasi basi begini?
Kau benar-benar berani menyinggung Tuan Muda Su kami. Benar-benar mencari mati. Yiling Tiankan, tahukah kamu bahwa Su Qingmo berasal dari keluarga terkuat kedua di Tianhai? Wanita yang diincar oleh putra sulung sah keluarga Qin Tuan Muda Kia telah mengincarnya. Sampah macam apa kau ini? Berani bersaing dengan Tuan Muda Kia untuk seorang wanita, keluarga Qin Tianhai. Itu adalah keluarga legendaris di Tianhai. Hanya dalam 5 tahun singkat, mereka menjadi keluarga terbesar kedua di Tianhai. Legenda mengatakan ada pendukung kuat di belakang mereka. Su Xiaotong, berhenti menyebarkan rumor di sana. Aku tidak punya hubungan apapun dengan King Junlin. Dulu tidak, dan di masa depan juga tidak. Aku peringatkan kau, jika kau berani lagi tidak menghormati Tuan Ye, kau akan menanggung akibatnya. Kau akan membuatku menanggung konsekuensinya. Dia ingin memukulku dengan kunci pas. Biarkan aku mengingatkanmu sesuatu, Su Qingmo. Kau sebaiknya menjaga jarak dari pria lain. Jika Tuan Muda Qin tahu bahwa kau telah mengkhianatinya, bukan hanya kau yang akan menderita, tetapi juga keluarga suku. Akan kukatakan lagi, aku tidak pernah setuju untuk menikahi King Junlin. Dan aku tidak punya hubungan dengannya. Tidakkah kau mengerti, Su Qingmo, mengenai masalah ini? Kau tidak punya hak untuk memilih. Kepala keluarga Qin sudah mengatakan bahwa selama kita memiliki aliansi pernikahan, mereka akan berbagi pesanan dengan keluarga suku bernilai triliunan. Pada saat itu keluarga suku pasti akan bangkit lagi, menggantikan keluarga Xiao dan menjadi keluarga nomor 1 di Tianhai. Kau hanya punya satu pilihan, Su Qingmo. Dan itu adalah untuk patuh menikahi Tuan Muda Kia. Membuli yang lemah dan takut pada yang kuat. Hanya peduli pada keuntungan. Apakah ini yang kau sebut keluarga kelas atas? Benar-benar menjijikan. Diam. Kamu sampah yang mengencangkan sekrup. Apakah kamu tahu apa itu keluarga kelas atas? Mungkin kau tidak bisa mendapatkan nasi lunakmu dan melampiaskan kemarahan. Yiling Tian, kau berani menantang seluruh Tianhai, masyarakat kelas atas. Aku Su Xiaotong. Kau akan belajar mati hari ini. Su Xiaotong. Kau hanyalah penjilat yang menjilat. Yang membuli yang lemah dan takut pada yang kuat. Aku bahkan tidak menempatkanmu di mataku. Master montir mobil kami yang terhormat. Dia bicara besar. Yiling Tian, aku mulai sedikit mengagumimu. Tahukah kamu? Bahkan penguasa provinsi Jiang itu, ketika dia melihat Tuan Muda Su kami, harus bersikap hormat. Kamu sampah. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Su seperti itu. Aku sadar aku salah saat memanggilmu sampah sebelumnya. Aku benar-benar salah paham padamu. Sepertinya kau benar-benar bodoh. Seorang mekanik mobil tanpa uang atau kekuasaan. Masih berani melontarkan omong kosong di sini. Kau benar-benar tidak tahu diri. Hanya karena kata-katamu itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Harus lihat peti dulu baru nangis. Penjaga. Salam Tuan Muda. Pernahkah kau mendengar tentang Aula Ilahi Yan Huan? Para penjagaku ini adalah kandidat dari Aula Ilahi Yan Huan. Kekuatan tertinggi di Daxia, Aula Ilahi Yan Huang. Prajurit Balai Ilahi. Kekuatan tempur mereka sangat besar. Bahkan sebagai kandidat, mereka adalah 1 dari 10.000 untuk melatih tim. Penjaga kandidat seperti itu, biayanya setidaknya puluhan juta setiap tahun. Selain itu, seseorang juga harus memverifikasi kualifikasi keluarga. Bahkan keluarga Huangku tidak memiliki kualifikasi ini. Kau lihat, Yiling Tian, Uan, memungkinkanku untuk membiayai mereka. Kekuasaan, memungkinkanku untuk mengabaikan aturan. Pengaruh, memungkinkan mereka menjadi anjing-anjingku. Siapapun yang kusuruh mereka gigit, mereka harus menggigit. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Kandidat dari Yan Huang di Fenghal. Bisakah mereka senaknya saja? Yiling Tian, apa-apaan yang kamu tahu? Balai Ilahi Yan Huan, anggota kekuatan tertinggi seperti itu, bahkan sebagai kandidat di seluruh Daxia, sangat langka. Dia bisa kumpulkan penjaga sebanyak itu. Punya kuasa dan pengaruh besar. Yiling Tian, kau menentangku. Ibarat semut yang mencoba mengguncang gajah. Kau mencari kematianmu sendiri. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah bersujud dan patahkan lenganmu sendiri. Jika kau melakukan ini, aku mungkin akan mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Su Xiaotong, jangan keterlaluan. Tuan Ye. Diam. Sampang, aku hanya akan memberimu 3 detik. Entah berlutut atau mati. Su Xiaotong. Jika aku tidak akan mempertimbangkan Emo, memiliki nama keluarga yang sama dengan King Mo, kau pasti sudah mati karena marah sejak lama. Jadi aku juga akan memberimu 3 detik. Pergi dari pandanganku. Anak ini pasti bosan hidup, masih berani membantah pada saat seperti ini. Tuan Muda Su,
Orang rendahan tetaplah orang rendahan. Dia pikir Tuan Muda Su sedang mencoba menakutinya. Yiling Tian, kamu siapa? Dan dia Su Qingmo itu apa? Di Tianhai, tidak ada yang pernah berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau mencari mati. Tuan Muda Su, minggir dari jalanku. Kau berani memukulku. Bunuh dia untukku. Kalian sebagai anggota Yanhuang Defense Hall, alih-alih membela negara di medan perang, datang ke sini untuk menjadi anjing bagi orang lain. Kalian semua pantas mati atas kejahatan kalian. Bayar mahal cuma buat orang tak berguna. Aku rasa ini bukan kekuatan pengaruh. Ini jelas pemboros besar. Siapa sebenarnya kau? Monster. Siapa lagi? Jangan mendekat. Jangan pukul The aku. film was Aku adalah tuan muda translated tertul and dari narrated keluarga by Su. M. Aku Media. adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Aku adalah anggota Aula Ilahi Yanhuan. Yiling Tian, jangan pukul wajahku. Kau anggota Yanhuang Defense Hall. Jenderal Ilahi Phoenix dari Aula Ilahi Yanhuan. Kau pernah mendengarnya kan? Dia adalah orang di belakangku. Jika kau berani menyentuhku, Jenderal Ilahi Phoenix pasti tidak akan melepaskanmu. Balaskan dendamku. Dan kemudian, hancurkan seluruh keluargamu. Tuan Muda Su sebenarnya anggota Yanhuang Defense Hall. Kurasa dia mengada-ada. Aula Ilahi Yanhuang ditempatkan di wilayah utara. Aku belum pernah mendengar mereka muncul di dalam negeri. Apa yang kau tahu? Dalam Perang Nasional 5 tahun lalu, Raja Ilahi menghilang secara misterius. Setiap cabang di dalam Aula Ilahi Yanhuang mengirimkan kontingen, mengalir ke kota-kota besar, dan diam-diam memilih pencari naga lokal untuk mencari keberadaan Raja Ilahi. Dan di Tianhaiku, itu adalah cabang Phoenix. Aku secara pribadi ditunjuk oleh Tuan Phoenix sebagai pencari naga. Kau kenal Phoenix? Ya, aku adalah milik Tuan Phoenix, bawahan yang cakap. Lalu, apakah kau tahu? Bahkan Phoenix harus tunduk di hadapanku. Berani sekali. Kau benar-benar berani menghina Tuan Phoenix. Menyentuhku, berarti kau tidak menganggap keluarga Su kami ada di matamu. Sekarang, kau masih berani berbicara tidak hormat kepada Tuan Phoenix. Dari Aula Ilahi Yanhuan, kau hanya montir mobil. Apa kau mencoba melubangi langit? Yiling Tian, tahukah kau berapa banyak masalah yang telah kau sebabkan baru-baru ini? Jangkrik tidak mengenal salju. Serangga musim panas bicara tentang es. Langit yang kau lubangi itu hanyalah milikmu sendiri. Tianhai Hotel Dragon Phoenix Hall. 3 menit. Ya tuanku. Segera menuju Hotel Tianhai dengan kecepatan penuh. Kamu telah menyinggung Balai Ilahi Yanhuan. Tidak ada gunanya. Siapapun yang kamu panggil. Yiling Tian, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat potong lenganmu sendiri untukku. Berlutut dan mohon ampun. Jika tidak, aku pasti akan meminta Tuan Phoenix untuk mengubahmu menjadi abu dan asap, dan membuat seluruh keluargamu dieksekusi. Perkataan dan tindakanmu tidak sopan. Kau buta. Apakah kau tahu siapa dia? Nona cantik, siapa kau? Kau tidak pantas mengetahui identitasku. Cepat minta maaf kepada pria itu di depanmu. Demi dirimu sendiri. Demi keluarga Sumu. Sisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Apa kau mengatakan, jika aku tidak meminta maaf kepadanya, bahkan aku, dan bahkan keluarga T sendiri tidak berdaya, akan menghadapi bencana besar? Benar sekali. Apa kau tahu, keluarga suku telah makmur di Tianhai selama 100 tahun. Fondasi kami luas. Kekuatan kami sangat besar. Dibandingkan dengan keluarga Kim dan Xiao, kami hanya sedikit kalah. Dia hanya seorang montir mobil. Apa yang bisa dia gunakan untuk menghancurkanku? Dengan kunci pas. Ya, dia bisa bertarung. Tapi di belakangku, Tuan Phoenix. Ada yang tertinggi dan tak tertandingi itu. Atau kau bilang dia berani menjadi musuh seluruh Yanhuang Defense Hall? Kenapa kau tidak bertanya padanya sendiri? Apa dia berani? Kau. Kejahatan pertama, meminjam kekuatan harimau, mengintimidasi orang lain dengan kekuasaan. Kejahatan kedua, yang palsu mencoreng nama Phoenixku dan mengganggu kekuatan Balai Ilahiku. Kejahatan ketiga, berani tidak menghormati Tuan Yi. Dengan ketiga kejahatan ini digabungkan, kau pantas dihukum mati. Phoenix, Wakil Ketua Balai Ilahi Yanhuang, dengan ini memohon instruksi. Apakah akan mengeksekusi orang ini? Dia dari Yanhuang Defense Hall. Tuan Phoenix. Tuan Phoenix yang bermartabat, justru berlutut kepada mekanik mobil miskin dan lusuh itu. Ibu, kau duduk di samping sebentar. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bukankah kau baru saja bilang kalau Phoenix adalah bekimu? Kenapa sekarang dia ada di depanmu? Kau tidak mengenalinya. Tuan Phoenix, Tuan Phoenix. Aku salah. Aku bukan orang dari Yanhuang Defense Hall. Aku hanya mendengar beberapa hal dari orang lain dan mengarang semuanya. Tolong ampuni aku. Memohon padaku tidak ada gunanya. Hidup dan matimu bergantung sepenuhnya pada
Satu pikiran Tuan Yi. Tuan Ye, tolong ampuni aku. Ini semua karena mereka yang berbicara buruk tentangmu. Su Xiaotong omong kosong apa yang kamu katakan. Kami baru saja dengar. Tuan Ye bercanda. Benar, Tuan Ye, Tuan Phoenix. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Ye. Kami adalah teman baik. Iya ya. Aku masih tunangan Tuan Yi. Kalian semua diam. Tuan Yi, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Bagaimana kalau bunuh saja mereka semua? Ya. Lakukan. Aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Yi Lingtian, jangan bunuh aku. Aku mencintaimu. Jangan bunuh aku. Aku mohon padamu. Kakak Ye, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak mau mati. Tuan Muda Ye, kakak katakan sesuatu. Aku adik kandungmu. The film Tuan was Ye, translated Su Xiaotong and adalah narrated by satu-satunya putra Emilia. sulung keluarga Sukami-chan Yos Parahim. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Lakukan. Bukankah kalian semua suka bercanda? Kenapa setelah hanya sedikit bercanda, kalian sudah setakut ini? Demi Nona Su, masalah hari ini berakhir di sini. Jika ada lain kali, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu dengan mudah. King Mu, ayo pergi. Apakah kami benar-benar salah menilainya? Yi Lingtian benar-benar mengenal Tuan Phoenix. Palsu. Itu semua palsu. Apa maksudmu? Dalam 5 tahun terakhir, dia selalu menjadi tukang reparasi. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal tokoh papan atas seperti Tuan Phoenix? Satu-satunya kemungkinan adalah mereka semua berakting. Lihat, dalam situasi seperti tadi, mereka sebenarnya membiarkan kami pergi begitu saja. Satu-satunya penjelasan adalah dia sama sekali tidak berani melakukan apapun kepada kami karena mereka takut tidak bisa menangani akibatnya. Pergi buru-buru karena takut terbongkar. Iya ya, tepat sekali. Aku sudah bersamanya begitu lama. Aku mengenalnya paling baik. Dia sangat tidak berguna. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Tepat sekali. Baiklah Yi Lingtian, beraninya kau membodohiku. Jika balas dendam ini tidak dilakukan, aku bersumpah aku bukan manusia. Bawahanmu Phoenix memberi hormat kepada Raja Ilahi. 5 tahun telah berlalu. Apakah perbatasan utara stabil? Raja Ilahi mohon tenang saja. Setelah Anda menghilang, Julong menjaga perbatasan utara atas nama Anda. Meskipun ada beberapa pergerakan kecil dari pihak Negarawa, mereka dengan cepat dipadamkan. Perbatasan Daxia, sama seperti saat Anda berada di sini, stabil seperti gunung. 5 tahun lalu aku dicelakai oleh mata-mata internal. Satu serangan tak cukup bunuh Gomben. Raja Ilahi, mengenai masalah mata-mata internal, bawahan Anda telah menyelidiki selama 5 tahun terakhir. Setelah petunjuk terputus di Tianhai, bawahan Anda dengan identitas putri tunggal keluarga Xiao kembali ke Tianhai. Bawahan Anda menemukan bahwa masalah ini terkait dengan keluarga Ken. Keluarga Qin. Lanjutkan penyelidikan. Bawahan Anda mematuhi perintah. Ngomong-ngomong Raja Ilahi, besok ada lalang di puncak awan. Barang utamanya adalah pedang yang Anda gunakan saat bertarung di medan perang. Pedang itu, lihat. Pedang naga pemecah langit. Sudah waktunya untuk membiarkannya kembali ke pemilik aslinya. Lelang puncak awan. Tuan Raja Ilahi, perjamuan belum dimulai. Bawahan Anda akan mengatur tempat duduk terlebih dahulu. Mohon tunggu di sini sebentar. Tidak apa-apa. Kau boleh pergi. Ya. Ini? Itu? Berhenti. Yi Lingtian, benar-benar kamu seorang tukang reparasi. Apa yang kau lakukan menyelinap ke lelang puncak awan? Bagaimana aku masuk? Bukan urusanmu. Sekarang kau mulai berlagak ya? Sayang sekali. Trik kecilmu kemarin kami sudah tahu sejak lama. Trik. Berhenti berpura-pura. Yi Lingtian, kau pikir dengan membuat pertunjukan akan membuatmu naik ke masyarakat kelas atas? Bangunlah. Berhenti bermimpi. Tidak ada yang ingin kau katakan. Baiklah, mengenai apa yang terjadi kemarin.
seseorang secara alami akan berurusan denganmu, tapi untuk sekarang, merangkaklah keluar dari sini dengan patuh untukku. Jangan mengotori mata semua orang. Aku pikir dia menyelinap masuk dengan mengikuti kami. Jeti, Yi Lingtian, kau ingin aku berubah pikiran kan? Biar ku beritahu kodok yang menginginkan daging angsa. Angan-angan belaka. Oh ya, di mana wanita kaya dari keluarga Sumo itu? Oh benar-benar. Kenapa dia tidak ada di sini? Apakah karena kau tidak pandai diranjang? Tidak melayaninya dengan baik dan dicampakkan. Seorang montir bahkan berhubungan dengan wanita kaya. Membiarkan orang rendahan seperti ini berada di ruangan yang sama dengan kita. Apakah penjaga keamanan hanya bermalas-malasan? Lupakan saja Tuan Muda Huang. Berhenti membuang-buang kata untuknya. Melihatnya saja sekarang membuatku kesal. Cepat usir dia. Baiklah sayang, Yi Lingtian, kau dengar itu? Ini adalah Tianhai, lelang puncak awan sekali dalam 1 dekade. Kau dengan gaji bulanan 3.000, budak upah busuk. Apa yang kau lakukan di sini ikut-ikutan? Barang apapun yang dilelang di sini cukup bagimu untuk bekerja selama beberapa ribu tahun. Sepertinya lelang puncak awan ini tidak terlalu hebat. Ada cukup banyak lalat di dalam. Berkeliaran di telingaku. Kau, seseorang, usir tukang reparasi ini keluar untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Xiao Yusuan, orang terkaya di Provinsi Jian. Xiao Yushua, keluarga paling berpengaruh di Tianhai. Presiden keluarga Xiao saat ini, orang terkaya di Tianhai dan Provinsi Jian. Kedua dalam daftar kecantikan Daxia. Pernah dipuji oleh penguasa nasional sebagai wanita luar biasa Daxia. Bunga Tianhai. Sudah lama ku dengar namanya. Sekarang aku melihatnya secara langsung. Ini adalah keberuntungan besarku. Dia biasanya sangat rendah hati. Hampir tidak pernah menunjukkan wajahnya. Bagaimana dia punya waktu untuk menghadiri lelang hari ini? Kecantikan lain yang sebanding dengan Su Qingmo. Manajer Xiao. Namaku Huang Feilon. Aku dari keluarga Huang. Tuan Yi, tempat duduk Anda sudah diatur. Silakan masuk. Mengapa Anda tidak cepat mundur? Tidak. Manajer Xiao, apa kau mengenalnya? Apakah dia mungkin menipumu? Dia hanya seorang tukang reparasi. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Yi. Aku Xia Yushuang memberitahumu. Mulai besok, keluarga Huangmu pasti akan dihapus dari 4 keluarga besar Tianhai. Dan kau akan segera menghilang. Apakah manajer Xiao benar-benar berkuasa ini? Tapi bukankah itu sedikit terlalu sombong? Keluarga Huang setidaknya salah satu dari 4 keluarga besar. Ini sesuatu yang kau mungkin tidak tahu. Keluarga Xiao di antara 4 keluarga besar Tianhai adalah keberadaan yang unik. Menghancurkan keluarga Qi mungkin sedikit sulit, tapi menghancurkan keluarga Huang lebih dari cukup. Halo, aku akan segera sampai. Baiklah. Sialan. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia selalu berhasil menggait wanita cantik kaya? Kim Junlin, tuan muda tertua keluarga Qin di Tianhai. Qingmo, kau di sini. Ayo masuk bersama. King Junlin. Pertama-tama kita tidak terlalu akrab. Tolong panggil saya Nona Su. Kedua, tolong minggir. Terima kasih. Kau menolak bersulang dan memilih minum hukuman. Tuan Peng telah tiba. Bahkan Master Peng ada di sini. Itu adalah Raja Malam Gelap Tianhai. Akan ada pertunjukan bagus di lelang ini. Selamat datang semua untuk hadir. Lelang akan segera dimulai. Silakan masuk dengan tertib. Saya juru lelang utama Tianhai. Selanjutnya lelang resmi dimulai. Pasir gurun seperti salju, bulan Yanshan seperti kait. Kapan aku akan mengekang kuda emas dan berkuda bebas di musim gugur yang cerah? Item pertama dalam koleksi. Sebuah karya Tang Sancai. Harga awal 1 juta. 1.500.000. 1.600.000. Raja Dewa. Ini kartu hitam Yan Huang dari Raja sendiri. Ketika Anda berhasil memukul mundur musuh tahun itu, hanya ada 3 di seluruh Daxia. Batas. Tidak terbatas. Punggung ini terlihat sangat familiar. 5 juta. 5 juta panggilan pertama. 5 juta panggilan kedua. 5 juta panggilan ketiga. Terjual. Punya uang itu hebat. Kau bisa membeli apapun yang kau inginkan. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa menonton setelah masuk.
Sampah ini. Aku punya banyak sekali di gudangku. Cara dia menyombongkan diri. Dia benar-benar membuat pertunjukan. Ginseng abadi persembahan kepada ibu kota kekaisaran. Menciumnya dapat memberikan keabadian, memakannya memberikan umur panjang, dan dapat menjaga penampilan awet muda. Barang lalang ini berasal dari tebing dan jurang. Tumbuh selama 10.000 tahun, telah menyerap esensi matahari dan bulan, dan berubah menjadi bentuk manusia. Ginseng 10.000 tahun paling berkualitas. Kudengar itu tidak hanya bisa memperpanjang hidup, tetapi juga menghidupkan kembali orang mati, dan membangun kembali tulang. Penawaran awal, 10 juta. 10 juta. Dia juga ada di sini. Akhirnya keluar. 50 juta. Langsung dikalikan 5 kali. Kau tidak mengerti. Apakah uang yang Tuan Peng kekurangan? Tuan Peng berusia lebih dari 50 tahun ini. Jadi benda ini, dia bertekad untuk mendapatkannya. 60 juta. Apa yang dilakukan Nona Sulung Su? Berani merebut sesuatu dari Master Peng. Tuan tua Su baru-baru ini, kesehatannya memburuk. Dan jamuan ulang tahun Tuan tua sudah dekat. Seharusnya itu hadiah ulang tahun. 65 juta. King Mo, The film bagaimana was kalau aku translated menawarnya dan and memberikannya padamu? narrated by MC. Tidak perlu. 70 juta. 90 juta. Maafkan kalian berdua. Ginseng liar 10.000 tahun ini. Aku akan mengambilnya hari ini. 90 juta. Lupakan saja. Tujuan hari ini adalah pisau itu. Tidak perlu berkonflik dengan Tuan Peng, karena Tuan Peng sangat menyukainya. Maka aku tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Aku 100 juta. Siapa ini? Berani menawar sembarangan saat ini. Tidakkah mereka takut menyinggung Master Peng? Tuan Peng bukan orang seperti itu. Tapi saudara ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Suara ini. Dia. Presiden Xiao, orang ini terlihat asing. Perkenalkan dirimu. Kau tidak pantas mengetahui identitasnya. Tuan Muda Kia, dia hanya seorang pria simpanan. Identitas apa yang mungkin dia miliki? Jadi begitu. Selera Presiden Xiao cukup unik. 120 juta. 200 juta. Nah, aku akan mengingatmu. 200 juta panggilan pertama. 200 juta panggilan kedua. 200 juta panggilan ketiga. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Apa? Dia tidak menginginkannya. Mengganggu lelang. Membodohi Master Peng. Ini adalah pelanggaran berat. Tolong bantu aku mengirimkannya kepada Nona Sukinmo. Dia menawar untuk Nona Sulungsu. Siapa sebenarnya identitas orang ini? Sangat asing. Namun duduk di barisan depan. King Mo ada di sini. Terima kasih Tuan Ye. Bahkan jika dia seorang simpanan, dia tidak akan bisa mendapatkan sebanyak ini kan? Merebut barangku untuk menggait gadis. Anak boros. Kau akan lihat nanti. Selanjutnya adalah lalang ini. Item terakhir dalam koleksi. Sebuah pedang sepanjang 7 kai memeluk batang surgawi. Dengan jubah hitam ia bertarung di perbatasan utara. Kemana ujungnya mengarah tak ada yang bisa melawannya. Kekuatannya mengguncang alam semesta menekan gunung dan sungai. Benda ini didapatkan secara kebetulan oleh rumah lelang kami. Legenda mengatakan benda ini pernah mengikuti Raja Dewa, menaklukkan segala arah, membunuh jutaan musuh, tak pernah mengenal kekalahan. Kemudian benda ini diberi nama oleh Raja, Pedang Naga Pemecah Langit, harga awal 300 juta. 350 juta. Tolong beri aku sedikit muka. 360 juta. Sebuah pedang ilahi ada di hadapan kita. Muka macam apa yang kau punya untuk bicara? Badut konyol. 500 juta. Pedang ini terkait keluarga Ken. Aku bertekad untuk memilikinya. Itu Qin Junlin. Jika Tuan Muda Ken bergerak, pedang ini kemungkinan akan menjadi barang koleksi keluarga Ken. Tuan Muda Ken memang memiliki semangat yang besar. 500 juta panggilan pertama. 500 juta panggilan kedua. 600 juta. 650 juta. 700 juta. 750 juta. 1 miliar. Tuan Muda Kia, jika ini adalah sesuatu yang lain, aku tidak akan bersaing denganmu. Tapi pedang ini, bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku harus memenangkan lelang ini. Jika kau masih ingin bersaing denganku, maka aku menasihatimu. Bersiaplah keluargamu hancur dan musnah. Meskipun masih ada uang, tapi itu sama sekali tidak bisa menahan dia bangkrut. Tapi jika aku tidak merebutnya, akan sulit menjelaskan kepada guru. 1 miliar panggilan pertama. 1 miliar panggilan kedua. 1 miliar. Ketiga. 2 miliar.
2 miliar. Silakan pamer. Semakin kau pamer sekarang, nanti semakin keras kau akan jatuh. Kali ini aku hanya punya 900 juta dana yang tersedia. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak uang? Nah, apa kau yakin? Kau ingin merebut pedang ini dariku? Merebutnya darimu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau yakin? Kau ingin merebut pedang ini? Jika aku tidak salah ingat, aturan lelang adalah penawar tertinggi yang menang. Jika kau menginginkannya, tingkatkan saja tawaranmu. 2,5 miliar. Menambah sedikit demi sedikit. Terlalu membosankan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. 10 miliar. Apa? Ini tuan ini Anda baru saja mengatakan. Berapa Anda menawar? 10 miliar. The 10 film was miliar. translated Tuan and muda keluarga narrated mana by anak ini? M-Media. Bahkan Tuan Pengpul tersaingi. Tianhai ini mungkin akan melihat perubahan. 10 miliar panggilan pertama. 10 miliar panggilan kedua. 10 miliar. Tunggu. Aku curiga dia sama sekali tidak punya uang. Hanya membuat masalah dengan menaikkan harga sembarangan. Benarkah itu? Omong kosong. Hanya 10 miliar. Bagi Tuan Yi. Hanyalah setetes air di lautan. Lagi pula dengan keluarga Shao saya di sisinya. Selama Tuan Yi memberi isyarat, keluarga Shao saya pasti akan memberikan dukungan penuh. Huang Feilong, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda meremehkan keluarga Shao kami? Jadi Presiden Xiao maksudmu? Uang ini, kau yang akan membayarnya. Presiden Xiao, kau tidak perlu menjawab dulu. Aku hanya ingin kau berpikir jernih. Lagi pula membeli pisau seharga 10 miliar, bahkan untuk keluarga Xiaomu, akan menjadi pukulan telak. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi nanti, misalnya keluarga Huangpu dan keluarga Qian bersatu untuk menargetkan keluarga Xiaomu. Keluarga Xiaomu, posisi keluarga nomor 1 di Tianhai. Mungkin tidak aman lagi. Huang Feilong, Anda mengancam saya bukan? Ini adalah pengingat yang baik. Kal, Tuan Muda Huang, itu benar. Kalian benar-benar meremehkanku, Yeling Tian. Ketika aku membeli barang, aku tidak pernah menggunakan uang wanita. Gesek kartunya. Kartu hitam Daxia Yan Huang. Apel, kartu hitam Yan Huang, asli atau palsu? Tentu saja itu palsu. Kartu hitam Yan Huang. Betapa berharganya barang itu. Seluruh Daxia hanya memiliki 3 kartu. Setiap pemilik adalah tokoh terkemuka di Daxia. Entah menghasilkan kekayaan bagi bangsa, atau memerintah dunia dengan kebajikan, atau mengamankan bangsa dengan kekuatan militer. Kekuatan mereka mencapai langit, dan status mereka tak terlukiskan. Yiling Tian, dengarkan kata-kata ini. Hubungan apa yang mungkin mereka miliki denganmu? Memang. Yang tidak kalian ketahui adalah Yiling Tian ini adalah seorang montir mobil kelas bawah dari Tianhai. Jangankan kartu emas 10 miliar. Bahkan kartu bank 100.000. Dia tidak akan bisa mengeluarkannya seumur hidupnya. Orang sepertimu tidak pantas berada di sini. Yiling Tian, apakah kau akan keluar sendiri? Atau haruskah kami membantumu keluar? Anda mencari mati. Huang Feilong, jangan keterlaluan. Yiling Tian, kau cukup beruntung dengan wanita. Sayang sekali, kau tidak punya kemampuan sendiri. Dan mengandalkan wanita juga tidak bisa diandalkan. Apa kau yakin tidak mau mencoba? Apakah ada uang di kartu ini? Baik, kau mencari masalah bukan? Pelayan, pembaca kartu. Gesak kartunya. Berhasil mentransfer 10 miliar 200 juta. Benar-benar ada 10 miliar. 10 miliar 200 juta. Bukan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku sudah bersamanya selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia punya 10 miliar? Pembaca kartu ini pasti rusak. Kau bersekongkol dengannya. Kalian bersekongkol untuk menipu semua orang bersama-sama. Kalian berdua, mohon jangan meragukan profesionalisme kami. Uangnya sudah tiba. Sama sekali tidak ada masalah dengan mesin ini. Kau berbohong. Kau hanya berbohong. Serahkan. Berisik sekali. Seseorang. Tangkap mereka berdua untukku. Buang mereka keluar. Tuan Peng,
Dia hanya seorang tukang reparasi. Percayalah padaku, dia benar-benar hanya seorang montir mobil, Tuan Peng. Teman lama. Kita akhirnya bertemu lagi. Anak muda, punya karisma dan semangat. Kita akan bertemu setelah acara. Semuanya, lelang hari ini telah berakhir. Mohon keluar dengan tertib. Tuan, saya akan pergi sekarang. Tuan Ye, berjalanlah bersamaku. Panggil saja namaku. Kakak Ling Tian, terima kasih atas hadiah yang Anda berikan kepada saya. Bagaimana dengan uangnya? Akan saya bayar perlahan. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kau siapkan untuk kakek. Benar sekali, Kakak Ling Tian. Kau seharusnya tetap memanggilku Tuan Ye. Kau anak, sepertinya tahu seni bela diri juga. Berani bertaruh denganku. Tuan Peng, Bagaimana kita bertaruh? Aku orang yang kasar. Aku hanya tahu satu cara untuk bertarung, yaitu bertarung. Apa aturannya? Jika aku menang, pedang ini milikku. Jika aku kalah, kau bisa menyebutkan syarat apapun. Bagaimana? Apa kau berani menerima? Seberapa yakin kau bahwa kau bisa mengalahkanku? Kakak Ling Tian, jangan melawannya. Teknik pedangnya sangat kuat. Peringkat ke-8 di peringkat Yan Huang Daxia. Dikenal di dunia persilatan sebagai pendekar pedang Kunpeng. Anda tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu tebak, siapa yang nomor 1 di peringkat Yan Huan? Tentu saja itu adalah milik istana di Wayan Huang, Raja Dewa. Apa hubungannya dengan sekarang? Kebetulan aku sudah lama tidak meregangkan otot. Baiklah, aku terima. Penuh integritas dan keberanian. Ambil pedangnya. Apa yang sedang Anda lakukan? Tuan Peng, bisakah Anda memberi saya Sukingmo? Sedikit muka. Ye Ling Tian hanya berbicara omong kosong. Dia tidak berniat menyetujui Anda. Muka. Tentu saja aku bisa memberimu muka. The film was Aku akan translated menyerang 3 kali. and narrated Selama kau by tidak Ed mati. Media. 2 kali kau merebut barang dariku. Aku akan melupakan yang sudah berlalu. 3 serangan. Tidak perlu. Aku tidak pernah membutuhkan serangan kedua terhadap musuh. Lihat situasinya, dan Anda masih mengatakan ini. Tidak apa-apa. Temperamen Munang. Cocok dengan seleraku. Bagaimana kalau begini? Selama kau bisa menahan satu seranganku dan bertahan hidup, aku hanya akan memotong anggota tubuhmu dan mengampuni nyawamu. Ayo, Silakan. kau kalah. Aku kalah. Terlalu banyak kekurangan. Berlatih lebih banyak. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana kalau kita habisi dia? Habisi kepalamu sendiri. Aku kalah. Lihat permintaan apapun yang kau buat. Aku bisa menyetujuinya. Bahkan jika kau menginginkan grup Kunpengku, memberikannya padamu tidak masalah. Tidak perlu. Aku hanya meregangkan anggota tubuhku. Kau tidak membutuhkannya. Aku membutuhkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Li Kunpan. Dan grup Kunpengku. Semuanya akan bergantung padamu. Untuk bimbingan. Mari kita bicarakan nanti. Satu-satunya yang bisa mengalahkanku dengan satu serangan di Daxia adalah orang itu. Lakukan. Aku berencana memasak di rumah hari ini. Apa kau mau datang untuk makan nanti? Yiling Tian. Apa yang tidak bisa kumiliki Qin Junlin? Bahkan jika aku menghancurkannya, kau juga tidak bisa memilikinya. Tuan, ini adalah daftar keluarga yang hadir. Perjamuan Raja Dewa hari ini. Yiling Tian. Tebak siapa aku? King Junlin. Telinga yang bagus. Sukingmo. Ada di tanganku.
Jika kau ingin menyelamatkannya, aku beri kau 10 menit. Datang sendiri ke pabrik terbengkalai di pinggiran selatan. Ingat, jangan terlambat. Konsekuensinya tidak bisa kau tanggung. King Junlin. Kau mencari mati. Pabrik terbengkalai. Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Kau sudah bangun. King Junlin. Kenapa kau? Benar. Ini aku. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Aku baru saja menelepon Yi Lingtian, sebuah panggilan, dan memintanya datang. Tebak. Apakah dia akan datang? Kau ingin menggunakanku untuk mengancamnya. Kau bermimpi. Kau wanita busuk. Kau harus menjadi wanitaku, wanita Qin Junlin. Hidup. Mati. Harus. Kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Aku memberinya 10 menit. Tapi sebenarnya, aku tidak akan tinggal sedetik pun. Aku akan mengambilmu dulu. Lalu aku akan membunuhmu. Kau bilang, saat dia datang, apa yang dia lihat adalah tubuhmu diperkosa dulu lalu dibunuh. Betapa hancur hatinya nanti. Tolong, Lepaskan dia. Lingtian. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau tiba begitu cepat. Aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan dia. Berhenti. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Lingtian. Cepat pergi. Cepat pergi. Diam. King Junlin. Aku berjanji padamu. Jangan sentuh dia. Yi Lingtian. Bukankah kau sangat kuat? Mengapa kau begitu patuh sekarang? Seperti anjing. Lingtian cepat lari. Jangan pedulikan aku. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Jangan sentuh King Mo. Yi Lingtian. Apa kau pikir aku bodoh? Aku akan langsung melawanimu. Tapi jangan khawatir. Hari ini, ada banyak orang untuk bermain denganmu. Kemarilah. Yi Lingtian. Beberapa orang ini semuanya milik Raja Dewa. Pembunuh bayaran terbaik yang diatur untukku. Aku tidak percaya. Kau masih bisa hidup hari ini. Aku ingin mereka menyisakanmu satu napas. Lalu lihat aku mengambil Sukingmo, memperkosanya dulu, lalu membunuhnya. Serang. Lingtian. The film was translated Bagaimana and mungkin? narrated by M Media. Jangan mendekat. Berhenti di situ. King Junlin, jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Baiklah. Berlututlah padaku. Berlututlah padaku, kau bajingan. Lingtian, jangan dengarkan dia. Dia tidak akan melepaskanku. Cepat pergi. Diam. Bukankah kau sangat pandai bertarung? Apa pedulinya seberapa pandai kau bertarung? Kau masih harus patuh. Berlutut padaku. Mohon padaku. Memohon padamu. Untuk melepaskan King Mo. Lepaskan dia. Baiklah. Tusuk dirimu sendiri dulu baru bicara. Jangan. Jangan, Lingtian. Kau diam. Yi Lingtian. Kau pilih sendiri. Jangan. Jangan, Lingtian. Baiklah. Sangat bagus. Kau bisa melepaskan King Mo sekarang kan? Lepaskan dia. Yi Lingtian. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Bermain-main denganku. Ya, aku sedang bermain denganmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bukankah kau sangat kuat? Sekarang,
Bukankah kau masih seperti sampah? Berlutut di kaki Qin Junlinku. Mencari mati. Kaulah yang mencari mati. Yiling Tian. Kau benar-benar berani menyentuhku. Dan Raja Dewa di belakangku. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama. Bagaimana mungkin? Ini Masih ada pertanyaan. Turunlah dan tanyakan pada Raja Neraka. Ling Tian, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau tidak akan. Aku selalu di sini. Terima kasih. Phoenix. Sampaikan perintahku. Nyalakan api suar. Sebarkan ke seluruh 9 provinsi. Tita. Aula Ilahi Yan Huang. 2 penjaga 3 divisi 8 Dewa Perang. Pimpin semua personel 12 istana di bawah aula ini. Segera bergegas ke Tianhai untukku. Kapung perjamuan Raja Ilahi. Bawahan Anda mematuhi perintah. Berangkat, hari ini. Hancurkan keluarga Ken. Eksekusi para pengkhianat. hancurkan keluarga Qian. Hukum para pengkhianat. Hancurkan keluarga Qian. Hukum para pengkhianat. Pesta Raja Dewa di Tianhai. Patriark Li. Bukankah Anda di Xiangjin? Mengapa Anda di sini juga? Aula Ilahi Yan Huan sedang mengadakan pesta kembalinya Raja Dewa. Acara sebesar ini puncak Daxia. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Jangan sebutkan berada di Xiangjin. Bahkan jika itu di ujung bumi, aku masih harus bergegas datang. Itu benar, meskipun kita adalah keluarga teratas Daxia, tapi dibandingkan dengan puncak Daxia, Aula Ilahi Yan Huan, kita sama sekali tidak layak disebut. Tepat sekali, aku dengar hari ini, Raja Dewa akan hadir secara pribadi. Jika kita bisa, di hadapan pilar bangsa Daxia ini, menunjukkan wajah kita. Ya, biarkan dia mengingat kita. Mungkin, kita akan melambung ke langit. Mulai sekarang, melambung ke langit. Bahkan jika kita tidak diingat, hanya bisa muncul di hadapan Raja Dewa yang terhormat itu, sudah menjadi keberuntungan 3 kehidupan kita. Aku beruntung. Ya ya. Xiaolan, ketika Raja Ilahi muncul nanti, Anda harus tampil dengan baik. Aula Ilahi Yan Huan, Raja Dewa tiba. Selamat datang Raja Dewa. Sang Raja kembali. Selamat datang Raja Dewa. Raja kembali. Selamat datang Raja Dewa. Sang Raja kembali. Selamat datang Raja Ilahi. Raja kembali. Keluarga Qin Tianhai. Selamat datang Raja Dewa. Sang Raja kembali. 5 tahun yang lalu, aku dicelakai oleh seorang penjahat. Untungnya diselamatkan oleh keluarga Qin. Pulih dari luka selama 5 tahun. Dan sekarang, Raja ini telah kembali. Raja Dewa telah kembali. Ini adalah keberuntungan Daxia kita. Dan juga keberuntungan bagi jutaan rakyat kita. Sang Raja telah kembali. Keberuntungan bagi jutaan rakyat. Sang Raja telah kembali. Keberuntungan bagi jutaan rakyat. Kali ini mengadakan pesta Raja Dewa. 1. Adalah untuk mengumumkan kembalinya Raja ini ke Aula Ilahi. The film 2. was translated Adalah untuk menganugerahkan gelar penguasa Tianhai. Berlaku segera. Menganugerahkan keluarga Qian sebagai penguasa Tianhai. Mewakili Balai Dewa Yan Huan untuk memerintah Tianhai. Terima kasih banyak kepada Raja Dewa atas penganugerahan ini. Keluarga Qin kami bersedia menjadi anjing pelacak setia Raja Dewa untuk melayani dengan pengabdian penuh. Tidak akan gentar menghadapi 10.000 kematian karena Anda adalah penguasa Tianhai. Tentu saja, harus ada aturan baru. Atas perintah Raja ini, mulai hari ini dan seterusnya, semua keluarga bangsawan harus menyerahkan kepada keluarga Qian setengah dari keuntungan mereka sebagai OKT. Apa? Setengah keuntungan. Raja Dewa, ini terlalu banyak bukan? Mereka yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, seluruh keluarga Su Tianhai, semua properti mereka akan menjadi milik keluarga Qian. Keluarga Su Tianhai dimusnahkan. Apa? Saudara Su, masalah ini, kita juga harus berterima kasih kepada putra baik Anda dan cucu baik Anda. Merekalah yang secara sukarela maju dan mengusulkannya. Mengatakan itu adalah surat penyerahan kepada Raja Dewa. Palpo. Ayah,
Dasar orang tua bangka. Sudah kubilang sejak lama, jangan menentang keluarga Qian. Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga Su dimusnahkan. Ini adalah konsekuensi dari Anda. Menentang keluarga Qian. Raja Dewa sudah berjanji bahwa selama kita menyerahkan properti keluarga Su kita kepada keluarga Qian, dia akan menghadiahi kita dengan sejumlah besar uang. Dasar orang tua. Tunggu saja berkeliaran di jalanan. Kalian berdua. Raja Dewa menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan keluarga Su. Ini adalah membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Keluarga Su Tianhai, keluarga terbesar ketiga, begitu saja musnah. Bagus, karena semua orang tidak keberatan dengan masalah ini. Maka, tunggu. Raja Dewa bertindak sedemikian rupa, mungkin tidak adil. Saya Li Kunpan tidak menerimanya. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Dengan satu kalimat, Anda membuat seluruh Tianhai tunduk kepada keluarga Qian. Satu kalimat saja cukup untuk membuat keluarga yang berdiri selama 100 tahun binasa. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Raja Dewa, apa yang memberi Anda hak? Li Kunpan, raja ini tahu Anda juga bisa dianggap sebagai pahlawan. Tapi di hadapan raja ini, Anda hanyalah seekor semut. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, patuh menundukkan kepala Anda dan menjadi anjing raja ini. Jika tidak, baiklah. Hentikan omong kosong ini. Tulangku keras. Aku tidak akan tunduk. Anda akan menyesalinya. Tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana orang dari bangsawa bisa muncul di sini? Orang bangsawa? Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah Santo Pedang dari Jepang, Tuan Gomben. Jika ada di antara Anda yang tidak yakin, silakan maju dan bertarung. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Gomben dan saya akan memimpin Balai Dewa dan bersama-sama memerintah Daxia. Apel, Balai Dewa Yan Huan sebenarnya akan membiarkan orang bangsawa memimpinnya dan dengan orang bangsawa membagi Daxia secara merata. Bukankah Raja Dewa melakukan pengkhianatan dan pemberontakan? Diam. Siapa di antara kalian yang keberatan? Majulah dan bicaralah. Aku tidak keberatan. Tuan Gomben memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi. Dengan Tuan seperti itu, memimpin Balai Dewa Yan Huan, maka ini adalah berkah bagi Daxia dan keberuntungan Daxia. Raja Dewa Maha Bijaksana dan Perkasa. Kekuatan tempur Master Gongban tak tertandingi. Aliansi yang kuat. Bersama-sama menguasai Daxia. Tidak bisa lebih masuk akal lagi. Tepat sekali. Zaman apa ini? Masih memiliki prasangka semacam itu? Aku juga setuju. Di dunia ini, kekuatan memang yang utama. Karena Tuan Gomben memiliki kekuatan luar biasa, maka dia harus memegang posisi tinggi. Aku Su Xiaotong bersumpah untuk mengikrarkan kesetiaan seumur hidupku kepada Tuan Gomben dan untuk mengikrarkan kesetiaan seumur hidupku kepada Tuan Raja Dewa. Kalian para kacung, kalian semua diam. Berani-beraninya mengandalkan orang-orang bangsawa. Kalian tidak pantas menjadi orang Daxia. Kau tidak pantas menjadi Raja Dewa. Dalam hidupku, yang paling kubenci adalah orang-orang bangsawa. Orang-orang bangsawa, apa kau berani melawanku? Mencari mati. Aku meremehkanmu. Terlalu lama. Kau mencari mati. Dengan kemampuan sekecil ini, kau masih berani menantang Tuan Gomben. Benar-benar konyol. Kau bicara besar. Tapi apa gunanya bicara besar? Bukankah kau masih oleh Master Gongban? Dipukuli, dijatuhkan ke tanah. Itu adalah bagaimana kekuatan Tuan Gongban? Apakah itu sesuatu yang bisa ditantang oleh orang seperti Anda? Bodoh tak tahu diri. Pernah memanggilmu Tuan Peng, dan kau masih mengira dirimu penting. Betapa bagusnya jika tunduk pada Tuan Gomben. Malah bersikeras bertingkah seperti pahlawan. Sekarang kau bahkan tidak bisa merangkakan. Kalian beberapa orang ternyata punya pandangan jauh ke depan. Setelah perjamuan berakhir, kalian bisa menemuiku. Raja ini secara alami akan memberikan hadiah besar. Terima kasih Raja Dewa. Terima kasih Raja Dewa. Kau lihat, melawan Tuan Gomben dan melawan Tuan Raja Dewa. Inilah akibatnya. Bagaimana kalau kau seperti kami? Mereka juga tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Selama kau patuh mendengarkan mereka, jangan membangkang. Niat kedua Tuan itu, aku membenci. Huang Feilong, kamu siapa? Kurasa aku salah menilaimu. Huang Feilong, kau kacung. Huang Feilong, kau rela menjadi kacung. Tapi aku tidak rela. Kembali ke kandang anjingmu. Kau. Baiklah. Karena kau mencari mati, maka aku tidak akan peduli lagi dengan hubungan masa lalu.
Dua tuan, kalian juga melihat. Kedua orang ini keras kepala menolak untuk mengati. Aku mohon kalian menghukum mereka dengan berat. Masuk akal. Raja ini mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, Segal Shanjin, keluarga Li dan keluarga Wang, semua sumber daya, siapapun yang berani bekerja sama dengan mereka, adalah musuh raja ini. Raja ini pasti akan menghukum berat tanpa ampun. Tuan Raja Dewa, aku Wang punya permintaan kecil. Hanya saja aku melihat di samping Tuan, tidak ada pendamping wanita. Aku ingin merekomendasikan pendamping wanita di sampingku, Silan, kepada kedua Tuan, untuk bersenang-senang. Tidak, Tuan Muda Huang. Apa yang kau katakan? Apel, kau tidak mau? Tidak. Raja Dewa adalah sosok yang sangat karismatik. Jika Anda bersedia membiarkan saya melayani Anda, saya pasti akan sangat bersedia. Bukankah saya takut? Raja Dewa mungkin tidak menyukai saya. Dia orang yang cukup menarik. Setelah perjamuan berakhir, pergi ke kamar dan tunggu aku. Ya, Tuan. Oh ya. Jika Tuan Gongben juga suka bersenang-senang, maka saya bisa merekomendasikan seseorang. Itu nona muda sulung dari keluarga Su, Su Qingmo. Dia adalah kecantikan nomor 1 di Tianhai. Saya percaya Tuan Gongben pasti akan puas. Kecantikan nomor 1 di Tianhai. Ya, Tuan Gongben, Su Qingmo, kecantikan tiada tara. Semua orang di Tianhai tahu. Ya Tuan Gongben, selama Anda menyukainya, aku akan mengirim orang untuk menangkapnya sekarang juga. Kalian berdua adalah dua anjing yang baik. Aku suka. Selama Anda menyukainya. Gugup. Bajingan. Kalian berdua, keturunan durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati. Pergi ke neraka. Orang tua bangka, kau tidak menghargai kebaikan. Kau. Aku. Ada apa denganku? Kau memaksa kami menjadi anak durhaka. Jika bukan, karena pilih kasihmu orang tua bangka, bisakah aku dan Xiotong menjadi seperti ini? Aku adalah putra kandungmu. Namun kau malah memberikan posisi kepala keluarga kepada Su Qingmo itu, anak pungut yang kau pungut. Aku adalah garis keturunan sejati keluarga Su, kakak. Anda bingung. Sekarang Tuan Raja Dewa dan Tuan Gongben berada di puncak kekuatan mereka. Anda berani-beraninya melawan kedua tuan ini. Anda ingin mati. Anda pergi sendiri. Jangan seret kami ke dalamnya. Kalian berdua. Bagus. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kalian berdua tidak buruk. Aku mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, Su Dawei adalah keluarga Su. Kepala keluarga baru. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Daksiaku yang luas. Bagaimana bisa mentolerir kalian para pengkhianat dan ras asing mengambil kendali? Yiling Tian, kau ternyata belum mati. Ayah dan anak keluarga Su memfitnah atasan dan menjilat bawahan, mengabaikan kekerabatan, tidak punya batasan, tidak layak The menjadi film was manusia, translated menghukummu dengan and memutus 5 anggota narrated by tubuhmu, M Media. tidak akan pernah sembuh selamanya. Selamatkan aku. Tubuhku tidak merasakan apa-apa. Selamatkan aku. Dan kalian berdua, sebagai orang Daxia, tidak tahu malu, melayani Jepang seperti budak. Apakah kau benar-benar berpikir, aku tidak akan membunuhmu? Yiling Tian, lihat betapa sombongnya kau. Masih ingin membunuh kami. Tidakkah kau melihat situasi saat ini? Yiling Tian. Aku Silan. Aku sekarang wanita Raja Dewa. Ketika kau melihatku sekarang, kau hanya bisa bersujud dan memohon belas kasihan. Masih ingin membunuhku? Tanya dulu, jika Raja Dewa setuju. Olah Ilahian Huang. Jika mereka setuju, Bajingan sepertinya yang mengkhianati bangsanya sendiri, dan berkolusi dengan musuh serta mengkhianati negara, sama sekali tidak layak disebut kedua kata Raja Dewa, dan bahkan tidak layak disebutkan nama Balai Dewa Yan Huang. Dong Huang, melihat Balai Dewa Yan Huang, Raja Dewa Yiling Tian, kenapa kau belum berlutut? Menunggu raja ini memberimu kematian. Dong Huang. 5 tahun lalu demi keinginan egoismu sendiri, kau diam-diam berkolusi dengan bangsawan, dan menghasut Gongben untuk menyerbu Daxiaku. Lalu kau diam-diam menyergapku, mencoba membunuhku. Sayangnya kau terlalu lemah. Gongben juga terlalu lemah. Bahkan jika aku terluka parah,
Kalian tikus-tikus ini bukan tandinganku. Dan kau Gomben. Jika bukan karena serangan mendadak Dong Huan, kau pasti sudah lama mati oleh pedangku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menginjakkan kaki di wilayah Daxiaku lagi? Phoenix laporkan. Di sini. Hukum Daxia hukum mati pengkhianat. Apa hukuman mereka? Mati. Mereka yang membunuh rekan. Apa hukuman mereka? Mati. Mereka yang menyerbu perbatasan. Apa hukuman mereka? Mereka yang menyerbu Daxiaku, apa hukuman mereka? Dan semua tuduhan lainnya. Bersiaplah untuk mati. 5 tahun lalu aku gagal membunuhmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati oleh pedangku. Seperti yang kubilang sebelumnya, satu serangan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Bagus sekali. Beginilah seharusnya seorang Raja Dewa DXI aku. Seharusnya. Pukulan saya waktu itu mustahil bisa pulih hanya dalam 5 tahun. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan membunuhnya dengan satu serangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kau tidak benar-benar berpikir, dia bisa menghentikanku kan? Ye Lingtian, jangan terlalu sombong. Bukankah kau baru saja membunuh orang bangsawa, Raja Dewa kita, bahkan belum bergerak? Begitu Raja Dewa kita bergerak, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dengan patuh. Bersujud kepada Raja Ilahi kami dan memohon belas kasihan. Jika Raja Ilahi kami sedang dalam suasana hati yang baik, dia bahkan mungkin mengampuni hidup Anda. Kalian bertiga benar-benar bodoh dan menyedihkan. Buta situasi sampai sekarang. Dong Huan, mati. Aku adalah Raja Dewa dari kuil Dewa Yan Huan. Token Yan Huang ada di tanganku. Beraninya kau tidak menghormatiku. Dong Huan, tahukah kau dari mana asal dua kata Yan Huang di token Yan Huang ini? Berasal, Yan Huang mengacu pada rakyat Daxia kita, yang semuanya adalah keturunan Yan Huan. Apa yang mengalir dalam tubuh mereka adalah darah Yan Huan yang tak pernah menyerah. Ketika nasib bangsa dipertaruhkan, seseorang harus mati di medan perang, menumpahkan darah di medan perang. Tapi kau berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Seonggok sampah yang berkolusi dengan ras asing tidak pantas menyentuh token Yan Huang ini. Adapun Raja Dewa, Raja-Raja Dewa Balai Dewa Yan Huangku yang berturut-turut, semuanya menganggap membela tanah air dan mati di medan perang sebagai kemuliaan tak terbatas. Wilayah Daxiaku dibangun inci demi inci, ditempa dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kau, apa yang ada di pikiranmu? Hanya tahta Raja Dewa yang tertinggi itu. Tidak pernah berpikir sebagai Raja Dewa harus untuk kekaisaran Daxia. Sejauh mana aku harus pergi? Aku Meninggalkan rumah dan negara tanpa prinsip apapun. Aku Ye Lingtian sebagai Raja Dewa sama sekali tidak akan membiarkan orang sepertimu berdiri di wilayah Daxiaku, mencoreng Balai Dewa Yan Huangku. Hormat sambut Raja Dewa kembali ke The tahtanya. film was Raja Dewa translated kembali ke tahtanya, and narrated disambut by hormat. M Media. ada yang sedikit aneh. Yiling Tian. Sepertinya benar-benar Raja Dewa itu. Apa yang kulewatkan? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tuan Raja Dewa, tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Tuan Raja Dewa, bunuh pengkhianat ini. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh. Ya Tuhan, dia benar-benar Raja Dewa, bukan montir mobil. Ibu, ini semua salahmu. Aku hampir bertunangan dengannya waktu itu. Bagaimana aku bisa tahu dia adalah Raja Dewa? Dulu aku disesatkan oleh Gomben Musashi. Bukan aku yang ingin membunuhmu. Dia memaksaku melakukannya. Tolong ampuni nyawaku yang menyedihkan ini. Tolong, ampuni nyawaku yang menyedihkan ini. Demi hubungan kita di masa lalu. Bunuh Ye. Berikan nyawamu untukku. Hati-hati tuanku. Serangan ini untuk Daxia. Matilah dengan tenang. Dong Huang Taiye. Gomben Yutang. Kejahatan tak termaafkan. Raja ini akan membunuhnya
untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Bagus. Bagus sekali Raja Dewa. Mulai sekarang keluar Gali. Bersedia mengikuti Raja Dewa. Pengkhianat memang harus mati seperti ini. Keluarga Wangku bersedia mengikuti Raja Dewa. Raja Dewa, tolong, tolong. Jangan bunuh kami. Ampuni kami. Dan tindakanmu tidak layak bagi warga Daxia. Mulai hari ini dan seterusnya, kau diusir dari Daxia. Kemana kepala keluarga Qin pergi? Tuan Raja Dewa. Aku tidak bisa menahannya. Aku dipaksa. Itu semua Dong Huang Tai dan Gong Ben Yutan yang memaksaku melakukannya. Tolong ampuni nyawaku. Tahukah kau bahwa putramu Qin Junlin menculik Su Qingmu dan memaksaku bunuh diri? Apel. Lalu dia Sudah mati. keluarga Qian secara sukarela menyerahkan semua harta keluarganya. Tianhai. Mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga Qin di Tianhai. Kau tidak membenciku. Kekuatanku lebih rendah darimu. Tidak ada dasar untuk kebencian. Su Qingmu. Dengan pedang ini sebagai hadiah pertunangan, maukah kau menikahiku? Aku mau.